Sudah di reminder, Masya Allah. Itulah salah satu penyakit saya, pikun. Oke, sebelum kita memulai acara malam hari ini, mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan profil narasumber kita pada malam hari ini. Sudah terlihat di layar teman-teman? Sudah, Bundi. Sudah. Ya, Alhamdulillah. Ya, jadi beliau ini, saya mengenal beliau itu di WA Group Mental Health Survivor kalau nggak salah dari Ibu Profesional. Waktu itu Teh Misel mengisi di WA Group tersebut. Saya juga pernah japri curhat kalau nggak salah gitu ya, beberapa tahun lalu. Dan pernah juga menawarkan untuk coba ngisi. Dan Alhamdulillah baru berjodoh di tahun ini ya Teh Michelle. Alhamdulillah sangat bersyukur dan apa ya merupakan kebahagiaan bagi saya pribadi gitu ya bisa satu Zoom dengan Teh Michelle Ronida ini. Nah, beliau ini adalah Teh Michelle Ronida, AMD, AK, CH, CH, CHT. Nah, beliau adalah seorang hipnoterapis praktisioner, certified Taskia Therapy, kemudian Depth Tapping Technique Therapist, Personal Inner Child Healing Therapist, Akupunkturis Kesehatan dan Estetika Certified AAI. Kemudian beliau pegiat kesehatan holistik, founder Lentera Ibu, fasilitator di berbagai kelas emotional healing, trainer spiritual motherhood, dan penulis buku Menjadi Rumah yang Dirindu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tidak salah kita mengundang beliau pada malam hari ini. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin saya mempersilahkan Teh Michelle untuk memaparkan materi. Waktu yang akan diberikan sekitar 40 menit ya Teh Michelle. Dan nanti akan dilanjutkan 20 menitnya sesi tanya jawab sebanyak 3 pertanyaan. Saya mungkin mau menyapa dulu Teh Michelle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bundi. Gimana Suara saya kabarnya? masuk nggak ya? Kedengeran, Alhamdulillah. Aman-aman? Iya, baik. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Bandung? Alhamdulillah. Aman, Bandung? Insya Allah aman. Insya Allah aman ya, baik. Ya, tema malam hari ini teh kita mengangkat 3 Mudah-mudahan tema aman yang selalu aman ya. selalu ya. Mm-mm. Iya, saya 5 hari di Bandung ngebolang aman tuh tiba-tiba pulang. Loh, ada berita begal gitu. Jadi qadarullah ya. Tema malam hari ini sangat ini ya berkaitan sensitif. Sebenarnya ada 3 tema yang diambil gitu ya Teh. Trauma, overthinking, dan inner child. Dan sebenarnya semuanya ini merupakan bagian dari hal yang mungkin dirasakan oleh setiap individu pastinya ya. Entah karena pengalaman yang tidak menyenangkan, kekecewaan, kehilangan, kekerasan yang dialami di masa lalu yang ternyata kok setelah dewasa baru sadar dirasakan efeknya gitu ya. Gitu. Jadi kayaknya waktu kecil nggak terlalu terasa, tapi ketika masuk ke usia dalam pernikahan, mendidik anak, itu kok baru terasa ya. Saya kok jadi misalnya kita kok jadi lebih emosional ya. Kemudian kita tidak bisa eh, apa ya? Kita juga jadi punya rasa rendah diri, tidak punya cara bagaimana making a boundaries gitu ya dengan orang lain karena ternyata kita masih menyimpan luka masa lalu gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini eh, akan mendapatkan materi yang luar biasa dari Teh Michelle. Mudah-mudahan dapat membantu gitu ya. Maka dari itu, silakan Teh Michelle, saya persilahkan untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Baik, terima kasih sebelumnya, Bundi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bunda-bunda semua ini apa Waalaikumsalam warahmatullahi sapanya nih? wabarakatuh. Teman-teman, bunda-bunda, kakak-kakak kah? Ya bismillah. Robisrohli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman ya. Biasanya kalau malam tuh agak-agak ya bismillah aja ya kita hari ini. Bunda-bunda, teman-teman semua, kalau yang mau on cam boleh ya. Jadi biar kita kelihatan nih wajah-wajah cantiknya ya malam hari ini insya Allah. Ini ngobrol bareng aja kali ya, kita sharing bareng aja bagaimana
sesama perempuan, sesama ibu, dengan tantangan ya hari ini yang Masya Allah gitu ya, kita mendidik anak hari ini tuh jelas-jelas, berbeda sekali zamannya, berbeda sekali tantangannya, meskipun, kalau dari dulu kayak namanya luka, overthinking itu kan pasti ada ya, tapi akhir-akhir ini mungkin baru begitu ramai mungkin ya, atau orang-orang pada aware nih gitu ya. Jadi, nanti boleh ya dicolek-colek kalau misalkan sinyalnya kurang baik atau suaranya putus-putus gitu ya, boleh di kolom chat aja karena kita ini ngobrol bareng, sharing bareng. Jadi, kalaupun ada yang relate atau ada mau menanggapi itu juga boleh langsung di kolom chat aja gitu ya teman-teman Bunda semua. Izin saya share screen terlebih dahulu, mana ini teh, sudah terlihatkah? Nah, udah kelihatan? Sudah kelihatan belum ya? Ya sudah Sudah. Teh. Eh, sudah ya, tapi ininya sebentar. Bukan, belum. Nah, coba. Oke. Nah, sudah kelihatan ya? Oh, tapi ininya Sudah. sudah, tapi di saya kok nggak ada ya? Sebentar. Sudah cuma Kita kurang lihat full aja. screen. Oh ya, sudah. Oke, sudah full ya, tapi di saya sebentar. Iya, sekarang Ini tuh, sudah. nah, oke. Sudah kelihatan ya? Oke. Jadi kenapa? Oh iya, sebentar ya. Ini anak saya ini dulu, iklan dulu, tunggu ya. Biasa ya kalau emak-emak yang nge-Zoom ini ada iklannya dulu terlebih dahulu. Sebentar, mau yang mana? Ini, oke. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Jangan dulu saya. Sebentar ya. Namanya ini dulu. Sebentar, Afwan, ini teh karena saya baru update. Nah, gini kali ya. Ini tapi saya nggak kelihatan. Di Ya, sana, diparu, ininya apa ya? dibesarin Teh. Hmm? Kelihatan Nah, kecil, tinggal di full. heeh, kalau dilebarin kelihatan kecil ya. Ah ya. Gini ya? Kelihatan kalau gini ya? Oke, ya. Oke, sudah. Oke, bismillah ya, sudah ya. Nah, ini kita ngobrolin tentang masa lalu kita ya. Jadi, sebetulnya webinar ini bukan kita, ngungkit-ngungkit masa lalu gitu ya, bukan juga pengen mengorek luka mungkin ya yang udah teman-teman tutup, yang udah kayaknya ngapain sih gitu diinget-inget lagi gitu ya. Tapi ternyata kalau kita pahami, kalau kita belajar kan masalah kita nih dibentuk ya sebetulnya hari ini, dewasa hari ini, kita nggak langsung tiba-tiba sebesar sekarang gitu ya. Kita nggak langsung tiba-tiba sedewasa sekarang, pasti kita melewati yang namanya fase masa SD, SMP itu ya, masa lalu dan sampai hari ini, dewasa ini kita sudah berperan sebagai istri, sebagai ibu, ya pasti melewati banyak masa lalu. Saya Allah amanahi hari ini membersamai para perempuan, para ibu, ya untuk belajar, pulih dan berdamai yang ternyata masa lalu ya, membentuk warna yang, mungkin kalau sesuai dengan judulnya ya, ada orang yang overthinking, ada orang yang perfeksionis, atau ada orang yang panikan, terlalu cemas, berlebih. Itu ternyata dimulai dari bagaimana si emosi itu ya, emosi hari ini tuh dibentuk dari masa lalu. Emosi kita saat ini, bagaimana pola kita mengasuh anak-anak itu dibentuk dari masa lalu. Jadi masa lalu ini amat sangat berperan sebetulnya.
Jadi kita belajar hal ini betul ya tadi di awal bukan untuk menyalahkan diri, bukan untuk menyalahkan pengasuhan orang tua, bukan untuk menyalahkan orang tuanya ya, bukan untuk nyalahin masa lalu, tapi bagaimana kita mengetahui, ya, bagaimana kita menyadari dari mana sih kira-kira, sifat yang mungkin sekarang ya hari ini, kita bilang apa ya, kok ada sesuatu yang, ini kayaknya nggak bener nih kayak gini, ini kayaknya nggak beres nih kayak gini, ini kayaknya harusnya nggak seperti ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman mengingat masa lalu, mengingat bagaimana pola kita dibesarkan ya waktu kecil, itu ternyata amat sangat berpengaruh nih di hari kita hari ini. Jadi yang hari ini mungkin pernah dikecewakan, mungkin pernah dibandingkan, mungkin pernah punya luka hati gitu ya, dan lain sebagainya, diabaikan, tidak pernah diapresiasi, yang namanya mungkin ya anak kecil dulu kan merasa nih ya, kita, katakan kita merasa dibandingkan, ngerasa kayaknya mama tuh lebih sayang sama adik, mama lebih sayang sama kakak gitu ya, itu kan perasaan sebetulnya, belum tentu seperti itu, tapi itu, valid emosinya. Yang kita rasakan itu nyata sebetulnya ya. Nah hari ini kalau kita ngomongin tadi tentang masa lalu, kita di hari ini mau tumbuh dari luka atau terbelenggu, karena luka-luka itu ternyata nggak hilang teman-teman, ya. Mungkin ada yang masih ingat, peristiwa-peristiwa di masa lalu gitu ya, di waktu kita kecil, waktu kita mungkin sekolah, kita pernah, punya peristiwa, mungkin peristiwanya sudah bertahun-tahun yang lalu, berpuluh-puluh tahun yang lalu, tapi rasa sakitnya sampai hari ini masih kerasa. Memorinya tuh masih amat sangat, jelas banget. Padahal itu waktu kecil, padahal itu waktu misalnya fase SD, SMP gitu ya. Nah ternyata nggak hilang tuh si memori-memori itu masuk ke dalam alam bawah sadar. Kalau teman-teman belajar tentang psikologi tadi ya, bagaimana kita tuh, merekam memori-memori yang nggak hanya hari ini, tapi memori episodik ya, memori peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu ternyata masuk nih ya ke dalam alam bawah sadar kita. Ya, dan kita sekarang mengenalnya dengan namanya luka pengasuhan. Ada trauma ya yang nggak tuntas, yang nggak dibicarakan, nggak dikomunikasikan tadi, perasaan-perasaan yang akhirnya menjadi prasangka yang membuat respon kita berlebihan. Jadi kalau mau dicek nih teman-teman ya, bunda-bunda semua punya trauma atau enggak, ataukah ada luka atau enggak gitu ya, coba dicek deh dalam seminggu ke belakang, ada nggak respon kita yang berlebihan. Mungkin terhadap pasangan, terhadap anak, yang kalau rasa tadi ya kecewa, marah, mungkin kesel gitu ya ketika anak misalnya nggak nurut gitu ya, ada rasa kesel, ada rasa kecewa, itu sesuatu yang wajar. Tapi ketika respon kita berlebihan, kita seolah-olah apa ya, kayak, pemantiknya tuh 2 tapi respon kita 200 gitu ya, itu sesuatu respon yang berlebihan atau respon error. Nah itu adalah ciri-ciri kita punya luka pengasuhan. Ada anak, misalnya anak ngomong, "Mama jahat," gitu ya, kan suka gitu ya kalau anak-anak kadang mereka dalam benak mereka tuh kata-kata itu masih abstrak, "Mama jahat," terus kita yang orang dewasa tuh ngerasa sakit hati, ngerasa nggak dihargai. Nah, perasaan-perasaan itu bisa jadi itu adalah luka pengasuhan, bukan diri kita yang sekarang. Karena kalau sekarang kita sudah dewasa, kita paham, namanya anak gitu ya ngomong kayak gitu mungkin, dia nggak tahu arti jahat itu apa, atau anak-anak yang nggak mau mandi, ya itu kan hal sepele ya, anak nggak mau mandi, anak nggak mau makan, tapi kita ngerasanya kayak, tidak dihargai, kita ngerasanya karena kayak gitu ya, kita merasa kayak, anak nih tidak menganggap kita. Nah itu ternyata respon-respon yang terjadi atau respon yang hadir ketika kita punya luka. Dan luka yang terus-menerus hadir ini, yang nggak dibereskan, nggak tuntas, itu akan jadi trauma. Nah, trauma ini yang kebawa nih sama kita hari ini ya. Jadi sekarang mungkin, kalau zaman sekarang ngomongnya inner child gitu ya, inner child yang membelenggu. Nah, itu yang masuk ke dalam hari ini kita menjadi luka atau trauma. Ya, lanjut ya, masih aman? Nah, kenapa sih teman-teman kita perlu membasuh luka? Coba. Kira-kira kenapa ya? Karena ternyata luka ini menguat setelah menikah dan punya anak. Ya, jadi teman-teman sadar nggak?
Mungkin kita, sadar nih, waktu kecil punya luka, waktu remaja mungkin ya, fase-fase sekolah punya luka, tapi sebelum menikah dan punya anak, itu, kayaknya masih ya gimana? Aman? Layarnya Oke. mengecil. Ya, jadi kayaknya masih oh layarnya mengecil, sebentar. Nah, ya, masih apa ya, kayak, ya udahlah gitu ya, masih banyak pengalihan mungkin ya kalau zaman-zaman waktu kita masih belum menikah, belum punya anak. Tapi ternyata ketika kita sudah masuk ke dunia pernikahan, kita sudah punya anak, ternyata luka-luka itu mulai tuh kelihatan, mulai tuh muncul kembali. Karena apa? Karena ternyata, waktu gitu ya, kemudian kejadiannya tuh mirip mirip dengan apa yang kita alami dulu. Dulu waktu kita kecil sering dimarahin, mungkin ya sering diabaikan. Jadi luka itu bukan cuman dimarahin, dipukul gitu ya, nggak juga cuman itu, ternyata luka itu karena diabaikan, kita pengen atau kita itu juga ternyata jadi luka dan sekarang setelah menikah dan itu ternyata muncul karena sama persis dulu saya yang merasakan, anak saya, gitu ya, saya yang menjadi orang tua, kebayang nggak? Ya jadi luka itu ternyata menguap setelah punya anak, kemudian berpengaruh pasti Tuhan kita. Orang ya, saya nih sudah dewasa, seorang ibu seringnya dipukul, gitu ya. Kita dewasa ketika menjadi ibu untuk memukul. Ya, jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan Izin teh, suaranya terputus-putus. Hilang sekarang. Share screen-nya itu ya. Halo, Teh. Kita tunggu dulu ya, teman-teman. Sepertinya ada gangguan sinyal di tempat Teh Michelle-nya. Oh iya, Teh Michelle, Teh Michelle, boleh dibantu kami share screen-nya? Coba saya WA dulu ya. Mohon maaf teman-teman ya, karena ada gangguan signal mungkin di narasumber, mungkin karena ini untuk mengisi waktu saja secara spontan saat narasumber terputus. Jadi mungkin eh, sambil menunggu aja ya, kita boleh mengulas apa yang tadi udah disampaikan. Saya tertarik sekali tadi dengan kalimat di awal, tumbuh dari luka atau terbelenggu di dalam luka. Karena dua orang bisa mengalami pengalaman masa lalu yang sama-sama berat, tapi perjalanan mereka setelahnya belum tentu sama. Dan mungkin juga perlu kita ingat, tidak semua pengalaman menyakitkan otomatis berarti trauma secara klinis.
Tetapi pengalaman masa kecil, misalnya sering dibandingkan, direndahkan, dikecewakan, tidak didengar, atau merasa tidak aman, memang dapat ikut membantu bagaimana seseorang bisa memahami dirinya, berhubungan dengan orang lain, dan bereaksi terhadap situasi tertentu ketika dewasa. Nah, bagian yang menurut saya sangat relevan dengan parenting adalah ketika kita sudah mempunyai anak. Kadang anak melakukan sesuatu yang sebenarnya kecil, tapi respon emosi kita bisa jauh lebih besar daripada situasinya. Disitulah mungkin kita bisa berhenti sejenak dan bertanya ke diri kita sendiri, ini sebenarnya tentang perilaku anak saya sekarang, atau ada sesuatu dari pengalaman saya sendiri yang ikut tersentuh. Bukan berarti setiap kemarahan orang tua itu pasti berasal dari luka masa kecil. Tidak sesederhana itu pastinya. Bisa juga karena kelelahan, stres, tekanan hidup, kondisi hubungan dengan pasangan, dan banyak lagi faktor lainnya. Tetapi mengenali pola kita sendiri adalah sesuatu yang penting kita lakukan supaya pengalaman masa lalu tidak otomatis menentukan bagaimana kita mengasuh anak kita sekarang. Dan menurut saya ini juga nyambung sekali ya dengan slide terakhir Teh Misal tadi yang mengatakan mengapa luka perlu dibahas. Bukan untuk mencari siapa yang salah, bukan untuk berarti kita terus hidup di masa lalu, menggali terus masa lalu, tetapi supaya kita bisa memahami apa yang kita bawa ke dalam pernikahan, ke dalam hubungan kita, ke dalam pengasuhan kita. Jadi mungkin sambil menunggu Teh Michelle kembali nih, teman-teman boleh refleksi sebentar. Apa ada nggak respon kita terhadap anak yang kadang membuat kita berpikir sendiri, kok tadi aku bisa ya bereaksi sebesar itu atau semarah itu gitu. Nggak usah jawab di sini aja, cukup disimpan di dalam diri sebagai bahan refleksi. Sepertinya kita masih menunggu ya Bundi ya. Apakah kita masih sedang menunggu Bundi atau sudah terhubung? Saya WA Kodarullah checklist 1, Mbak Feni. Sementara belum Wah, bisa Asbar. dihubungin. Mungkin kita sharing-sharing dulu kali ya, Mbak. Sambil menunggu Boleh, beliau, boleh, boleh sharing. sambil menunggu Masih menunggu beliau, sebentar lagi, mungkin beliau bisa bergabung ya, mudah-mudahan. kita mudah-mudahan Hmm, segera checklist 2 ya. Ini checklist 1 dari tadi. Mungkin ada masalah dengan Mm, listrik di sana atau mm. gimana? Mungkin pemadaman listrik atau bagaimana? Oh iya betul, belum ada info sih Mbak. Cuma Iya, checklist 1 ini. baik teman-teman. Sepertinya Teh Michelle masih dalam proses bergabung. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Sambil menunggu, mungkin kita manfaatkan waktu ini untuk ngobrol bersama aja ya, mungkin ya. Iya, sambil menunggu Iya, Mbak. iya sambil menunggu. Yang paling menarik tadi tuh pengalaman masa lalu yang terkadang baru terasa setelah kita dewasa, bahkan setelah menikah Betul, dan punya anak. betul Mbak. Saya ingin ajak teman-teman refleksi ringan deh. Boleh jawab di kolom chat, nggak perlu ceritakan yang terlalu pribadi kalau tidak mau. Setelah jadi orang tua, pernah tidak teman-teman melakukan sesuatu perilaku atau respon di dalam diri kita yang kemudian kita mikir, loh kok aku jadi mirip mama atau papa dulu ya? Ada nggak? Boleh jawab sederhana, pernah, sering, atau mungkin baru sadar setelah punya anak. Boleh dijawab di kolom chat. Oh pernah, Wah, Masya pernah. Allah. Hampir semua nih Mbak Feni. Pernah, pernah, Hampir pernah. semua Pernah, ya. pernah. Iya Nah, betul. ternyata banyak juga ya. Dan ini Baik. menarik ya, karena parenting memang sering menjadi semacam Baru cermin, banget seperti kita kejadian. ya, seperti Mudah-mudahan cermin. tetap Ada aja. bagian dari diri kita yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah benar-benar perhatikan, kemudian muncul ketika kita justru menghadapi anak kita. Kalau misalnya dulu sebelum punya anak, nanti kalau aku punya anak, aku nggak akan mau marah kayak mama, aku nggak akan mau melakukan seperti papa, aku nggak akan begini, aku nggak akan begitu. Tapi suatu hari ketika punya anak, pas kita capek atau stres, tiba-tiba keluar kalimat dari mulut kita yang persis seperti apa yang dulu kita pernah dengar dari orang tua kita. Atau sebaliknya, karena dulu kita merasa dikekang, akhirnya kita ketika punya anak, kita ingin memberikan kebebasan sebebas-bebasnya, seluas-luasnya ke anak kita. Itu pun menarik sebenarnya direfleksikan karena keputusan kita itu apakah benar-benar didasarkan oleh kebutuhan anak kita atau reaksi terhadap pengalaman kita zaman dahulu.
Jadi kita tuh sebagai orang tua tuh ke anak kita sudah bereaksi sesuai dengan maunya atau sesuai dengan kondisinya, atau kita bereaksi dari luka masa lalu kita. Dan ini tentu semua bukan berarti dari pola pengasuhan atau trauma ya. Respon orang tua juga bisa dipengaruhi banyak hal kayak tadi saya bilang ada stres, ada dukungan sosial, temperamen anak mungkin juga iya. Terus hubungan dalam keluarga dengan suami segala macam itu bahkan jadi faktor yang sangat banyak tentunya. Tapi mungkin eh, pertanyaan paling besar ke diri kita yang harus kita tanya adalah ketika saya bereaksi kepada anak, sebenarnya saya sedang merespon anak saya atau saya sedang bereaksi terhadap sesuatu yang pernah saya alami dulu. Kadang jawabannya mungkin kedua-duanya. Dan menurut saya disitulah tema malam ini jadi sangat relevan buat kita. Jadi bukan kita kemudian mengorek semua pengalaman masa lalu, terus memberi label trauma kepada semuanya, nggak semuanya juga harus jadi trauma ya. Tapi semua, supaya kita tuh punya kesempatan untuk lebih sadar terhadap pola kita dan bagaimana kita bereaksi kepada anak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Menurut Bundi bagaimana? Oh, Bundi lagi coba nelfon. Ujung-ujungnya sangat minta maaf, mudah meledak, semakin gak mau. Sama cara parenting kayak orang tua dulu, tapi makin sama kayak orang tua, gampang marah. Ujung-ujungnya saya langsung minta maaf saat sudah sadar. Ini jadi pembeda, baik. Jadi pembeda ya, karena mungkin orang tua dulu agak sedikit apa ya, orang zaman dulu tuh namanya orang tua tidak pernah salah, agak sulit mengakui kesalahan kalau orang tua zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin itu yang membedakan kita eh, dari orang tua kita zaman dulu. Saya juga gitu sama anak, saya nggak pernah malu untuk mengakui saya salah dan saya juga tidak pernah malu mengakui saya tidak tahu. Jadi kalau anak bertanya sesuatu, kalau saya tidak tahu, saya jujur tidak tahu, kita cari sama-sama gitu ya kan. Eh, ada yang seperti malah seperti mertua. Ada juga semakin hari semakin paham kenapa dulu orang tua gampang marah. Ujung-ujungnya minta maaf. Penting sekali ya respon. Baik, kalau yang penting adalah kita punya kesadaran dulu. Kita respon, kalau kita respon kita sudah terlalu berlebihan, lalu melakukan repair, memperbaiki kembali hubungan kita dengan anak. Jadi minta maaf kepada anak itu bukan berarti kehilangan wibawa sebagai orang tua. Justru anak belajar dari kita bahwa orang dewasa pun bisa salah, bisa bertanggung jawab, dan bisa memperbaiki kesalahan. Dan juga kita jadi punya mental kesatria, anak melihat kita, oh iya orang tua kita mau ngaku salah gitu loh. Jadi, dan dari komentar tadi apa, sekarang jadi paham kenapa orang tua dulu gampang marah. Kadang setelah menjadi orang tua, kita baru memahami bahwa mungkin orang tua kita dulu juga lelah, kecapean, kewalahan, tidak punya support system, atau memang belum memiliki pengetahuan parenting seperti kita sekarang, karena kita sudah banyak akses, sudah banyak informasi. Tapi memahami bukan berarti kita harus mengulang. Kita bisa memahami pola itu terjadi, lalu memilih yang baik akan saya teruskan, yang menyakitkan akan berhenti di saya saja. Gitu ya. Nah, kalau satu refleksi lagi nih, ada nggak satu pola dari orang tua kita yang teman-teman sadar ingin dihentikan, dan pola baik apa yang ingin diteruskan ke anak? Boleh nggak komen? Kita masih menunggu ya, Bundi. Alhamdulillah ini saya tinggal share screen, tinggal menunggu Teteh masuk ke Zoom. Alhamdulillah baik. Refleksi-refleksi yang tadi disebutkan mungkin bisa dicatat saja sendiri. Itu gunanya adalah untuk memahami pola-pola kita sendiri sebagai orang tua. Jadi kalau reaksi saya seperti ini, kenapa dan apakah itu dari eh, pola sebelumnya atau tidak? Baik, Oke, cek. seperti ini Bundi udah share ya Bundi ya. Alhamdulillah, Teh Michelle. Silakan Teh Michelle dilanjutkan. Iya, Afwan ya, ternyata terlempar. Oke, sampai mana tadi ya? Sampai di halaman Sampai mana ketiga, tadi luka ya? Tuhan. Halaman keempat ya Bundi ya. Oh, Lanjut oke. Bundi, Ke ulangi Bundi. respon berlebihan, Teh. Oke, Nah, respon setelah ini ada berlebihan Bundi, ya. ini sudah selesai.
Satu Mana ya? lagi di Kok di saya bawahnya, nggak Bun. muncul? Yang ini. Yang ini, Bundi. Mengapa perlu membasuh luka? Mm-mm. Oh, di teman-teman muncul ya? Di saya nggak muncul. Di halaman 5. Mengapa perlu membasuh luka? Tadi sudah sampai di Oke, menguat setelah cek. menikah dan punya anak. Jadi Di kita teh, di poin di kedua, teteh muncul atau tidak? Mungkin teteh buka dari Di, WA teh. di saya nggak muncul. Teteh mungkin buka dari WA. Kita udah di slide 5 teh, izin. Oke, ya slide 5 saya di buka poin dari kedua, saya Teh. aja ya. Mm-mm. I- Ini, ini berarti tadi slide kenapa tadi ya? Ya, yang mengapa perlu membasuh luka itu ya? Ya, di Ya, poin kedua sekarang, Teh. oke. Ya, jadi kenapa ya perlu membasuh luka tadi ya berpengaruh pada value diri, mindset, pernikahan dan pengasuhan. Ya, mungkin ada di sini gitu ya yang teman-teman ngerasa kayak setelah menikah kok aku berubah ya? Ngerasa nggak sih? Kayak aku nggak kenal sama diri aku sendiri. Kayak rasanya gitu ya, ada perasaan jenuh, hampa. Nah, ini ternyata salah satunya juga ketika banyak banget, eee, emosi, sampah batin yang numpuk gitu ya, itu akan berpengaruh pada value diri kita, mindset. Nah, mindset-mindset pernikahan, mindset-mindset pengasuhan, mindset sekarang ya kalau teman-teman, mau lihat bagaimana fenomena, nah ini saya udah muncul nih Bundi, ya. Bagaimana fenomena hari ini, berpengaruh gitu ya kepada diri kita, itu pengaruhnya dari mana? Ya dari mindset yang keliru, makanya banyak mungkin kalau di pernikahan sering dengar akan pret pada waktunya gitu ya. Nah itu muncul dari mana sih? Dari luka, dari trust, ketidakpercayaan, atau mindset-mindset bahwa yang namanya, perselingkuhan itu tidak ada obatnya gitu ya, atau laki-laki tuh kalau nggak selingkuh mati ya. Nah gitu, pernah kan dengar-dengar, eee, mungkin apa bilangnya ya, quotes, bukan quotes ya, Mmm, kalimat-kalimat gitu ya, yang seolah-olah benar, tapi ternyata itu mindset yang keliru, yang dari mana itu datangnya? Dari luka, ya. Ada ketidakpercayaan, ya, entah itu melihat orang tuanya dulu, dan lain sebagainya, ya. Dan kalau ini tidak dibereskan akan membentuk luka yang baru, teman-teman. Kalau pola pengasuhan nggak diberesin, ini akan membentuk luka yang baru kepada anak-anak kita. Bagaimana dulu mungkin ya kita sering pola luka itu kan nggak hanya tadi ya, nggak hanya dipukul, dibentak, enggak, diabaikan, tidak pernah diapresiasi, itu pun masuk ke dalam, pola pengasuhan atau luka ya, luka pengasuhan. Dan ketika ini nggak diberesin akan membentuk luka yang baru. Ketika kita sulit untuk, memeluk anak tadi ya, tadi, saya cerita bahwa ada ya orang yang susah banget meluk anak. Kayaknya mau muji anak tuh, kenapa? Karena dia nggak pernah dapet itu, gitu ya, dan akan menghalangi bakti pada orang tua. Nah, ini juga jadi, mungkin yang masih ada orang tuanya, kalau hubungannya hari ini dengan orang tua baik, alhamdulillah. Hari ini mampu berbuat baik, mampu mendoakan dengan tulus, alhamdulillah itu suatu rezeki. Karena banyak hari ini, anak-anak gitu yang jangankan berbuat baik, jangankan berbakti, ketemu aja nggak mau. Coba bayangkan bagaimana gitu ya. Karena sebagaimanapun ya, ketika ngomongin bakti sama orang tua ini kan Allah yang perintahkan. Nggak ada Allah perintahkan kita harus berbuat baik kepada orang tua yang baik misalnya, nggak ada, ke semua. Ya, bagaimanapun orang tuanya ini bentuk bagaimana ya mujahadahnya kita sebagai seorang anak. Nah sekarang kalau misalnya Bun, Teh, orang tua aku toksik misalnya atau sekarang banyaknya orang tua aku NPD gitu ya, banyak yang melabel seperti itu bagaimana? Nah inilah bagaimana ya kita perlu membasuh luka karena ternyata kalau nggak dibasuh ini lukanya akan terus berulang. Mau sampai kapan gitu. Boleh next, Pundi? Iya, yang
menghalangi bakti sama orang tua ini akan berpengaruh ke nanti inner child kita yang sering mungkin ya sekarang denger, di media sosial tuh inner child aku terluka gitu ya. Inner child itu apa sih? Inner child itu sosok kecil dalam diri kita sudah, pindah belum? Di saya belum? Apa, Sudah slide-nya belum? pindah. Oh di situ udah. Ya jadi ada inner child, ada inner parent, ada inner adult. Jadi, kita nih punya nih, ya kita ini punya 3 sisi ini dalam diri kita. Inner child itu apa sih? Sosok kecil dalam diri kita yang kadang kita tuh pengen gitu ya dimengerti, pengen dipahami sama orang lain, bahkan sama anak kita sendiri, ya. Yang mana kalau idealnya kan kita yang memahami anak, karena kita pernah menjadi anak-anak, tapi anak-anak belum pernah menjadi kita sebagai orang dewasa. Maka kalau ada perasaan, "Kamu tuh harusnya ngertiin mama dong," gitu ya, "Mama tuh lagi pusing." Nah itu ada sosok diri kita, sosok kecil kita yang kebuka atau minta itu jatahnya, itu inner child. Atau kita juga sebetulnya ya hari ini punya juga sosok-sosok dewasa dari diri kita. Kita, mengasuh diri kita, mengasuh anak itu fitrahnya ada. Atau tadi inner parent ya yang mengasuh. Jadi sebetulnya hari ini dominannya teman-teman tuh yang mana yang muncul? Ataukah masih inner child-nya yang terlalu banyak? Kalau inner child ya kita jadi anak kecil gimana sih? Anak kecil kalau tantrum, kalau nggak nyaman tantrum, nangis gitu ya. Apakah kita hari ini masih kayak gitu? Kalau ada sesuatu yang nggak nyaman di dalam diri kita, apakah kita masih tantrum? Kan tantrumnya orang dewasa itu lebih mengerikan sebetulnya ya daripada tantrumnya anak-anak, bener nggak? Kalau tantrumnya anak cuma nangis udah ya, kalau tantrumnya kita tiba-tiba paket gitu kan, tiba-tiba kemana, nah itu tantrumnya orang dewasa sebetulnya ya. Apakah hari ini kita masih kesulitan untuk meregulasi emosi kita? Apakah hari ini kita masih seringnya orang lain yang harus memahami diri kita? Nah itu berarti masih ada sosok kecil yang perlu didamaikan sebetulnya, ya. Dan, mendamaikan luka ini ya bukan orang lainnya dulu. Bukan anaknya dulu, aku mau, bisa jadi ibu yang baik, asal anaknya dulu nurut, misalnya. Aku bisa jadi istri yang baik, asal suaminya dulu yang romantis. Nah, ini nggak bisa. Ya sampai kapan pun kita nggak bisa dong jadi ibu yang baik, ideal gitu ya, kalau kita bergantung ke, mmm anak atau suami, bergantung ke orang lain responnya. Enggak, ternyata pulih, membasuh luka, memaafkan itu dari diri kita, buat diri kita, dari diri kita, bukan bergantung sama orang lain. Karena kalau kita bergantung sama orang lain, balik lagi kita kecewa, gitu. Ya, jadi kita perlu berlatih untuk sadar bahwa semua respon kita ini ada dalam diri kita. Boleh di-next ya, nanti ada inner child. Nah, ada sosok-sosok inner child ini sebetulnya bukan cuman yang menyedihkan, bukan cuman yang tadi ya, yang rebellious aja, enggak, tapi ada sisi-sisi kanak dalam diri yang positif ya. Kalau kita tahu gimana lihat anak-anak sih, anak-anak tuh kan rasa ingin tahunya tinggi ya, ada yang punya anak masih toddler, yang di bawah 5 tahun yang nanya terus ya, kalau belum beres jawab satu tuh nanya aja terus gitu, kalau belum puas bagi dia ya, dia terus aja kejar. Nah ini luar biasa juga tantangannya Masya Allah kita ya. Harus jadi Google-nya anak-anak. Karena kalau, hari ini gitu ya, zaman sekarang kalau kita nggak tahu, kalau kitanya cuek ya mereka carinya ke gadget, nyarinya ke Google. Kalau benar bisa memfilter, tapi kalau enggak gimana? Iya. Kemudian lihat lagi anak-anak itu mudah memaafkan. Ada anak-anak di sini ada yang punya anak lebih dari satu. Adik Kakak yang suka apakah akur terus? Atau ada fase, apa ya, berkonflik, Hmm, saya gontok-gontokan empat ada deh. kan? Ya ada ya. Berapa, Bundi? 4? Saya empat. Masya oh, alhamdulillah, iya. Seru kan, rame gitu tiap hari ya, di rumah tuh, apa ya, kayaknya nggak pernah sepi ya, ada aja ya yang diributin. Nah, tapi mereka ini nggak lama, ya nggak? Ketika ribut itu kan bertengkar, rebutan, apapun lah rebutannya tuh receh gitu ya, tapi udah itu ya 10 menit, 20 menit, paling lama sejam, udah baikan lagi. Mereka mudah memaafkan, nggak kayak orang dewasa yang ya mungkin ya kita punya kesel sama orang udah berapa kali lebaran tuh,
Udah minal aidin wal faizin, mohon maaf ya lahir batin, tapi masih ada kesel. Nah itu ternyata, fitrah manusia itu ya mudah sekali memaafkan, tapi fitrah itu tergerus karena ya tadi ya banyak, luka batin, banyak prasangka, banyak merasa yang akhirnya kita sulit banget buat maafin orang lain. Nah, iya kemudian apalagi kalau lihat anak-anak, nggak mudah menyerah. Nah ini kalau kita masih punya sisi-sisi ini, berarti nggak apa-apa. Jadi nggak semua sisi anak-anak dalam diri kita harus ditekan, "Oh nggak boleh kamu," enggak. Ya, banyak sisi anak-anak yang, fitrahnya tuh tetap kita jaga. Mudah terpesona anak-anak ya ngelihat angin tuh, wah gitu kan, masya Allah. Kita yang hari ini stres banyak mungkin ya, banyak sekali beban pikiran, ngelihat sunrise gitu, kayak biasa aja apa sih gitu ya. Padahal itu adalah nikmat Allah yang muncul kan sisi-sisi kalau lagi kepepet gitu ya, "Aduh main apa ya sama anak, kalau gadget terus kasihan." Tiba-tiba tring, nah itu adalah sisi kanak-kanak kita yang muncul. Boleh di-next? Tapi banyak juga dari kita yang hari ini inner child-nya lagi terluka ya atau nggak berdaya. Nah sekarang kita bahas nih ya, kenapa banyak kita overthinking kata tidak, karena dulu mungkin dituntut apalagi anak pertama nih, "Ayo harus ngalah sama adik, harus ngalah, harus iya, harus nurut, harus tanpa dikasih ruang untuk kita bisa, mengemukakan pendapat, ya. Disalahin diem, kan zaman dulu gitu ya, kalau misalnya dimarahin ya kita nggak berani untuk berpendapat, kalaupun berpendapat takut banget gitu ya, disalahin, "Apa sih kamu masih kecil?" Misalnya, beda sama zaman anak sekarang ya. Nah, jadi dulu saya pernah punya cerita, mungkin orang tua itu tidak ada kita sekarang jadi orang tua nih, kita nggak ada maksud untuk membanding-bandingkan, bener nggak? Antara satu anak dengan anak lain, atau anak sendiri dengan anak tetangga mungkin ya, kita nggak ada maksud untuk membandingin, maksudnya adalah memotivasi. Ya dulu saya inget banget gitu ya, sering bukan dibandingkan ya, lebih ke, "Tuh lihat," nah gitu ya, biasanya anak, si A mah bisa berani ya misalnya atau apa ya. Kalau zaman saya waktu kecil saat itu ngerasa baper, bapernya lebih ke, "Kenapa ya?" Gitu ya, "Kok lebih sayang sama tetangga ini?" Gitu ya, baper ya kalau zaman kita mungkin ya. Nah, itu terjadi kenapa ya? Karena people pleasure tadi, ya tidak ada ruang untuk berkomunikasi, mau ngomong pun susah. Nah, anak sekarang mah luar biasa gitu kalau teman-teman sadar. Ketika ya kan kebawa tadi ya, pola pengasuhan kebawa, ketika ingin sebetulnya memotivasi anak, kemudian saya cerita sama anak yang baru 5 tahun, "Tuh lihat," gitu ya, ada tetangga, baru 3 tahun apa 4 tahun puasanya tamat loh gitu ya, terus sholat subuhnya di masjid. Nah, itu kan maksudnya untuk memotivasi. Tapi anak sekarang luar biasanya mereka nggak baper, malah ngejawab, "Ya biarin," katanya, "itu kan anak orang lain, kan aku nggak harus sama seperti anak-anak yang lain." Oke, gitu ya. Jadi memang hari ini memang ada pergeseran nih teman-teman. Zaman kita gitu ya, apa-apa tuh langsung gitu masuk ke perasaan. Makanya kenapa banyak inner child atau sisi kanak-kanak dalam diri kita yang terluka. Tapi kalau anak sekarang gitu ya, karena kita mungkin belajar, kita, ada ruang diskusi, mereka jauh lebih berani sebetulnya. Nah ini pun kita perlu bagaimana nih ya, kita mendidik anak di zaman hari ini. Sedangkan kita punya luka, kebayang nggak? Ya, kita gampang tersinggung, kita terbelenggu rasa bersalah, kita perfeksionis dengan anak-anak sekarang yang, "Apa sih Mah?" Gitu ya, "Kok gitu aja marah? Apa sih marah-marah?" Terus mereka tuh lebih berani. Kalau kita masih punya luka tadi, ya kita bakal kesinggung. Singgungnya apa, "Dulu Mama nggak gini loh, dulu Mama tuh nurut loh, kenapa kamu sekarang kok kayak, berani banget ya, kok Anu kayak rapat nggak ada adab orang-orang gitu sama orang tua." Nah ini untuk yang terjadi gitu ya ketika apa, kita punya luka. Coba bayangkan kita mengasuh anak-anak gen alfa hari ini dengan kita yang sedang terluka kalau nggak diberesin ini kebawa nih, ini sulit banget. Ya kita ngerasa nggak dihargai, kita ngerasa tadi ya mudah kecewa dan terluka. Ya makanya kenapa sih ya kita perlu gitu ya berlatih. Oke next lagi, ini boleh. Boleh kalau sampai sini ada yang mau bertanya, ada yang mau diskusi juga ya nanti, di-keep dulu. Nanti insyaallah kita ada sesinya. Nah ini ya, ini lebih ke bagaimana sih hari ini kita
memberikan respon. Kalau tadi teman-teman sudah paham, kalau ternyata emosi itu atau luka itu ya, kekecewaan itu terbawa dari kita kecil sampai hari ini, peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan terbawa, karena apa? Perasaannya itu muncul dari dalam batin, dari hati. Jadi nggak bisa dibohongin, ya, "Ah, enggak kok, aku nggak apa-apa," tapi dalam hati tuh nyesek. Nah, itu kan emosi. Fungsinya apa? Evaluasi sebetulnya pengalaman hidup. Ini udah bener nggak ya? Atau ada yang salah nggak ya? Jadi emosi itu sebetulnya fitrah juga. Allah yang, kirimkan, Allah yang titipkan, bukan untuk menyakiti kita, untuk kita tahu nih, apa ya kira-kira pesannya. Kenapa aku kecewa? Oh, mungkin aku kecewa karena terlalu berharap. Kan kalau yang bikin kecewa rata-rata orang terdekat, ya enggak? Anak, misalnya kita kecewa ketika anak nggak nurut, anak nggak mau atau nggak apa ya, nggak nurut tadi ya, anaknya begini-begini gitu ya. Ya kita kecewa karena apa? Harapan kita terlalu berlebih sama anak. Kita kecewa sama pasangan, sama suami, ya karena apa? Harapan kita terlalu berlebih sama makhluknya Allah. Jadi yang bikin kita kecewa itu bukan Allahnya, tapi harapan kita sebetulnya. Dan rasa kecewa ini jadi alarm, oh kita terlalu menggantungkan harap sama selain Allah gitu. Oh kita sedih, ada apa ya kira-kira gitu ya. Kesedihan ini datang, oh kita marah mungkin ya kalau mama tuh banyak yang, biasanya ya marah-marah gitu. Marahnya boleh, yang namanya marah boleh, kena kesel gitu ya. Jika kita udah beresin mainan, ada yang punya anak di bawah tadi ya 5 tahun kan rumahnya nggak selalu rapih kan, gitu ya. Nggak kayak rumah di Instagram itu, enggak kan, gitu ya. Realitanya ya rumah berantakan, anak, baru juga diberesin gitu ya, berantakan lagi. Ini juga saya Ya. baru aja nyapu, ngepel, udah berantakan lagi. Kan ada rasa kesel pasti ya, itu manusiawi. Tapi si keselnya ini mau di mana? Mau marah-marah, ngomel-ngomel, ya ngomel-ngomel, marah-marah tidak mengubah apapun, malah capek ke kita. Atau mau itu ya tadi respon, nah ini masuk ke sini, peristiwa yang ada trigger, itu masuk ke pikiran, ke perasaan, akan bikin kita perilaku kita. Tadi kesel peristiwanya udah beresin rumah, udah disapu, udah dipel, udah, rapi, tiba-tiba anak-anak gitu ya makan ceceran. Mainan berantakan. Di pikiran kita, "Ya Allah," gitu ya, "ini udah berapa kali beresin," gitu kan perasaannya apa ya, jengkel, kesel, marah. Responnya yang bisa kita kelola. Jadi mengelola emosi, itu mengelola respon, ya, bukan perasaannya, "Oh nggak boleh marah," semakin ditekan nggak boleh, ya makin tadi ya mengendap tadi, kan nggak hilang. Maka tadi responnya gimana, mau marah-marah, ngomel-ngomel, atau ya udah tarik nafas misalkan, "Yuk tolong bantuin yuk." Nah misalnya ya, nah itu adalah respon yang perlu kita kelola. Oke boleh next? Iya, setelah emosi itu nah ini ya, jadi, tadi yang sudah saya sampaikan bagaimana kenapa kita perlu memutus, karena ternyata kalau kita sadar orang tua kita kenapa melakukan itu, karena nenek kita dulu, kakek kita, atau orang tua kita itu juga melakukan hal sama. Kalau kita sadar ya, kalau kita paham, mereka pun sebetulnya orang tua kita ini juga terluka. Mereka juga nggak sadar sedang mengulang pola, maka hari ini kita yang belajar, kita yang tahu ilmunya, kita yang memutus ya mata rantai pengasuhan. Tidak menyalahkan ya tadi ya sudah di-highlight kita tidak lagi menyalahkan orang tua, tapi kita tahu pola ini kenapa sih aku kok sering atau mudah banget mencubit, kok mudah banget, berkata-kata yang tinggi nadanya, atau kok mudah banget mengabaikan atau susah banget ya untuk memeluk, ini tahu dari yuk kita putus sama-sama, ya. Kita generasi yang selanjutnya ini jadi generasi insyaallah ya. Kenapa harus dari kita? Karena kita yang hari ini Allah titipkan ilmunya, karena kita yang hari ini Allah, berikan kemampuan, ya. Kita nggak lagi tadi ya menyalahkan, tapi kalau bisa kita pun ikut membasuh luka batin orang tua kita. Jadi kalau saya membersamai para perempuan yang sedang terluka tadi ya, banyak yang awalnya ikut kelas tuh dianya, karena dia punya luka sama orang tua. Karena dia tahu ya, dia punya luka pengasuhan. Nanti ketika ada next class, ya, yang si anak ini riset, dia bawa orang tuanya, bahkan ada yang bawa tuanya.
Karena apa? Tahu bahwa, oh, orang tuanya juga atau ibunya juga ini terluka, oh, mertuanya kenapa ya, ada konflik kan antara mertua dan menantu. Paham bahwa si mertuanya ini juga ya, ibu mertuanya ini juga terluka, maka dibawa bareng-bareng, gitu ya. Boleh next, Bunda. Ya, dan gimana sih cara memulai gitu untuk memutus mata rantai pengasuhan? Dimulai dengan kita memaafkan sebetulnya. Ya, kita menerima memaafkan masa lalu kita, menerima memaafkan perilaku orang tua kita, menerima memaafkan diri kita, ya. Dan memaafkan ini bukan melupakan. Jadi kalau kita maafin berarti lupa ya? Enggak, peristiwanya masih ingat, tapi maknanya akan berubah, tapi perasaannya akan berubah. Kalau dulu kita diabaikan atau misalkan dibandingkan, kita rasanya sakit banget ya. Tapi akan berubah ketika kita jadi orang tua misalnya, bahwa berubah menjadi, oh, gak ada maksud orang tua untuk membandingkan, ya. Maka kita maafin orang tua saat itu, kita maafin diri kecil kita yang waktu itu lagi terluka. Ya kalau di prakteknya nanti ada inner child therapy ya, kalau ada kesempatan kita adakan sesi healing gitu ya, untuk menemui diri kita, untuk memaafkan diri kita. Dan memaafkan tadi ya bukan melupakan, peristiwanya masih kita ingat, tapi maknanya sudah berubah, rasanya udah berubah ya. Dan memaafkan ini bukan untuk orang lain, tapi buat diri kita. Dan memaafkan ini bukan bergantung pada orang lain, aku maafin kalau dianya udah minta maaf, kalau sampai sekarang nggak minta maaf, masa nggak dimaafin? Kan kita yang rugi. Udah kita sakit, udah kita terzolimi, masa kita mau lanjutin zolim lagi sama diri sendiri, gitu ya. Jadi memaafkan ini memang proses, ya prosesnya masing-masing orang beda, kan masing-masing orang lukanya juga berbeda, ya. Jadi memang berproses, tapi memaafkan ini gerbang gerbang untuk kita memutus rantai. Memaafkan ini apa sih? Kita lepasin rasa marah, rasa kecewa, ya, rasa kesal, rasa benci bahkan sama orang-orang yang menyakiti siapapun. Gak hanya harus orang tua atau orang dewasa di sekitar atau mungkin hari ini kejadiannya ya sama, itu juga jadi luka kan. Ya, luka yang men-trigger sebetulnya, luka yang menumpuk menumpuk menumpuk, ya mau sampai kapan ya. Jadi memaafkan itu bukan melupakan tapi memaafkan jadi gerbang awal untuk kita bisa membasuh luka kita. Boleh next? Ya. Sekali lagi ya, memaafkan itu buat diri kita, bukan buat orang lain. Jadi kalaupun orangnya belum berubah, orangnya masih kita ngerasa, "Ih, rugi dong maafin dia," gitu ya. Gak ada yang rugi sebetulnya. Di mata Allah gak ada yang rugi. Ya, di mata manusia mungkin kayaknya gak adil ya, orang dia yang salah, kenapa harus aku yang, capek-capek memulihkan diri. Tapi di mata Allah tuh gak ada yang, tidak adil. Semuanya ada pertanggungjawabannya. Kalau masih susah maafin, yakin Allah mah adil. Ya, kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita terima. Dan orang-orang yang menyakiti, ya mereka juga akan mempertanggungjawabkan. Meskipun hari ini nggak kelihatan, meskipun hari ini kok hidupnya happy-happy ya, senang-senang ya, padahal dia udah zolim. Oh, nanti pengadilan Allah mah adil gitu. Ya, dan memaafkan ini bukan akhir, tapi awal dari membangun cinta. Jadi nggak selesai dimaafin terus udah aja, enggak. Karena maaf ini tadinya baru gerbang. Nanti kita perbanyak install memori positif, untuk install emosi positif, dan kita melihat mengubah kacamatanya, bahwa ternyata di balik luka saya, di balik, saya yang hari ini kesulitan menjadi seorang ibu, banyak loh pertolongan-pertolongan Allah yang hadir. Maka kita perlu melihat dari kacamata lain, ya boleh di next. Kita melihat, kacamatanya apa? Kacamata cinta. Kacamata cinta ini apa sih maksudnya? Bahwa luka yang hadir itu bukan untuk menyakiti hati kita. Luka yang hadir ya, entah dari siapapun itu, entah luka pengasuhan yang mana atau kekecewaan mungkin pada diri kita sendiri. Karena setelah jadi ibu ya, menurut, berbagai pengalaman, ada rasa bersalah yang begitu besar pada seorang ibu. Entah itu rasa bersalah gagal jadi ibu, rasa bersalah tadi ya banyak banget yang kita pikirkan, overthinking. Rasa bersalah, pernah marahin anak, pernah mungkin tanpa sengaja menorehkan luka sama anak. Kita perlu ubah kacamatanya. Ya, rasa juga jadi luka ternyata. Kalau terus-menerus
hadir dalam diri kita dan membuat diri kita seolah-olah gagal. Aku ibu yang gagal, aku istri yang gagal. Itu tuh setan loh yang membisiki itu sebetulnya. Maka ketika ada pun rasa bersalah, ya kita maafin diri kita bahwa kita ini manusia loh, gitu ya. Kita ini hambanya Allah. Yuk kita pesan cintanya. Gak lagi ngontot terus begini. Orang tua harus begini. Yuk kita pakai kacamata hamba bahwa kita ini hambanya Allah. Anak-anak ini hambanya Allah juga. Yang bisa membolak-balikan hati kita, hati orang lain itu cuman Allah. Tugas kita cuman melakukan hal-hal yang terbaik. Iya, hasilnya itu gimana Allah aja. Jangan sampai kita ngotot di hasil. Kita pengennya harus sekarang kelihatan gitu ya. Nggak bisa. Maka teman-teman berlatih ya, berlatih untuk menerima segala rasa nggak nyaman, rasa capek. Karena kalau jadi ibu ini banyak ya, ya ibu sedikit aja ngeluh, oh jadi dikit gitu ya. Ketika lagi pengen nangis, oh jadi ibu tuh harus kuat, banyak banget bebannya sehingga tidak bisa memaksimalkan peran kita sebagai seorang ibu. Maka banyak overthinkingnya, maka banyak ya banyak sekali hal-hal yang sebetulnya itu bukan ranah kita, tapi kita terlalu mengambil. Kita terlalu ingin semuanya berjalan sesuai maunya kita. Perlu disadari teman-teman, kita ini hambanya Allah. Kita ini ada yang mengatur. Kenapa kita yang ngatur sih gitu ya? Semakin kita pengen ngatur, makin kita capek. Semakin kita mengandalkan diri kita sendiri karena ngerasa bahwa jadi ibu tuh kalau bukan mama siapa lagi gitu ya. Suka gitu kan ya. Kita kita menempa diri kalau bukan gitu ya, kalau begini-begini, kita terlalu bermain di ekspektasi kita. Kita terlalu banyak, beban ya, pada diri sendiri, bahwa kita lupa nih, kapan sih benar-benar kita tuh time untuk diri kita sendiri, ya itu mah bonus gitu ya, tapi benar-benar ngobrol sama diri, "Eh, kamu lagi ngerasain apa sih? Eh, kenapa sih kok marah-marah terus? Apa yang lagi dirasain? Capek kah?" Bahkan kita ngomong capek sama diri, kita mengakui diri ini lagi nggak baik-baik aja pun nggak ada waktunya. Karena apa? Terlalu fokus sama hal-hal di luar kita. Padahal buat jadi ibu yang tenang, ya, buat jadi rumah yang dirindu itu, kuncinya di ibu. Ya, karena ibu itu jantungnya rumah. Ibunya sehat, ibunya bahagia. Teman-teman mau anak-anak bahagia, ibunya dulu yang bahagia. Mau anak yang tenang, ibunya dulu yang tenang. Karena emosi kita tuh sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu ini nular. Kita nggak karu-karuan, kita unek-uneknya banyak, kita banyak sampah batin, ya anak-anak sama, meskipun kita nggak bilang. Karena ya mereka 9 bulan dalam diri kita secara otomatis, secara energi, secara emosi, ikatan batin itu connect banget. Ya, jadi kalau mau pulih, bagaimana kita bisa jadi ibu yang tenang, yang nggak banyak overthinking, kita kembali ke dalam diri, sering-sering sapa dirinya, sering-sering tanya kabarnya, sering-sering memahami gitu ya. Kalau mungkin yang nggak ada yang nanyain kabar kita, ya kita lah tanyain, kenapa sih gitu ya. Sekedar gitu aja. Ya, mungkin eh, sedikit materi singkat dari saya hari ini di akhir penutup udah ya kalau nggak salah. Satu lagi slide-nya kita nggak bisa gitu ya, apa, memilih dari mana lahir kita ya, tapi insya Allah kita akan bisa menjadi ibu yang insya Allah dirindukan. Itu ya teman-teman semua, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Teh Michelle. Masya Allah, materinya luar biasa sekali ya, bunda-bunda semua. eh Tadi saya teringat apa ya? Kebetulan kemarin itu ikut di ini Teh Michelle di acaranya Coach Sony.
bareng Ustadz Fatih Karim gitu ya. Jadi memang eh, memaafkan itu merupakan gerbang awal gitu ya. Karena meskipun gitu ya pada prakteknya itu sulit, tapi itu harus kita lakukan gitu ya karena yang akan merasakan kedamaian dan ketenangan sendiri kan diri kita juga gitu ya. Dan satu hal lagi itu yang selalu diingat adalah bahwa hidup kita ini sebenarnya hanya sementara. Orang lain pernah menyakiti kita, kita juga pasti pernah menyakiti orang lain. Jadi jadilah pribadi yang pemaaf itu yang harus terus kita pelajari gitu ya. Dari saat ini hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan gitu ya. Baik, sudah banyak pertanyaan nih Teh Michelle di sini. Saya bacakan dari kolom chat dulu atau ada yang mau bertanya secara langsung boleh angkat tangannya. Bunda-bunda, ada yang mau tanya secara langsung? Belum ada ya. Baik, saya bacakan dulu Teh. Pertama, pertanyaan dari Teh Sali dari Serang. Teh Michelle, Bundi, Mbak Feni izin bertanya, kalau melihat fenomena ibu-ibu yang memenuhi inner child dengan bereaksi membeli yang dulu waktu kecil tidak pernah dibeli, apakah itu baik atau tidak ya? Misalnya mainan atau peralatan sekolah anak yang sepaket motifnya sesuai keinginan anak dan ibu tersebut gitu maksudnya ya. Dikumpulkan dulu atau langsung Teh Michelle? Boleh langsung aja kali ya, Ya, boleh biar silakan. kebahas. Iya, sebetulnya Putus-putus Teh. Halo? heeh, Putus-putus ya? Kalau di saya putus-putus. Di Mbak Feni gimana? kalau pertanyaan dari Teh Feli ya, Oh, sudah dikembalikan aman. Putus-putus lagi juga, Bunda. sama Putus-putus. Kelly. Oh, Oke, sudah, cek sudah aman. putus, udah aman. Coba. Aman-aman, Teh. Nah, oke, saya matiin dulu videonya ya. Ya, Iya, benar. jadi Teh Sally mati ya? Cek aman nggak? Masih aman? Aman, Teh, aman. Aman-aman ya? Aman. Iya, jadi lebih dikembalikan lagi aja sebetulnya. Ini kebutuhan, keinginan gitu ya. Kalau memang masih dalam batas wajar, ya nggak apa-apa sebetulnya. Ya karena kita kan pasti pengen yang terbaik gitu sama buat anak. Tapi kalau ya ini balik lagi ya kepada keluarga masing-masing, ini batasnya wajar nggak gitu ya, atau ini memaksakan nggak gitu ya. Tapi, kembali lagi ya kepada dirinya. Kalaupun, untuk memenuhi inner child yang dulu, "Oh aku nggak bisa beli, sekarang bisa beli." Sah-sah aja, asal dalam batas wajar gitu sih, ya, Teh Sally. Iya, Baik, bisa semoga terjawab ya, Teh Sally. dipaham kan? Jadi Aman boleh-boleh ya? Teh Sally selama itu nggak berlebihan ya, Teh Michelle ya. Iya Tidak betul. merugikan Iya, diri sendiri baik. juga orang lain. Baik, ada satu ungkapan ini curahan dari Mbak Empi. Sebentar. Pertahankan rumah tangga demi anak, tapi nyatanya aku gagal. Kadang Maaf ya, benar-benar kepikiran jadi hati-hati. ibu yang gagal karena aku sendiri korban perceraian, tapi aku malah memberikan hal yang sama ke anak-anak. Tetap semangat ya, Mbak Pi. Dan saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Aku dari Teh Delia. Aku tuh pernah sakit hati sama seseorang. Orang ini tuh sering banget bikin aku ngerasa jadi kayak nggak disukai sama orang-orang terdekat aku. Jadi serba salah. Udah aku usahain buat maafin dia, tapi makin aku nolak buat maafin rasa sakit hati itu, aku makin kesiksa. Pengen ikhlasin tapi susah. Saat nggak ikhlas juga malah aku yang kesiksa. Pengen banget ngerilis perasaan ini, tapi gimana ya? Silakan Teh. Iya, untuk, Bunda Delia ya atau Teh Delia. Jadi, mmm,
sakit hati, kecewa, itu kan kalau kita bilang emosi yang valid rasanya, yang memang ada rasanya. Ada butuh proses untuk kita bisa salah satu langkahnya ketika ingin menerima memaafkan, kita perlu untuk mengaku dulu. Mengaku dulu, kemudian kita lepasin. Nah, kalau lagi kambuh gitu ya, maksudnya rasa sakitnya lagi naik, apa yang perlu dicek? Masih aman? Masih kedengaran ya? Ya, Masih Teh, aman, alhamdulillah. jadi yang perlu dilakukan ketika tadi ya, ketika tadi ya, mengaku dulu, mengadu, punya waktu. Kalau di kelas-kelas offline saya biasanya memang ada, sesi prakteknya nih, ya praktek untuk rilis emosinya karena mungkin, eee, untuk emosi-emosi yang luka-luka yang dalam banget itu kan memang perlu bantuan. Ya jadi nanti mudah-mudahan ada kesempatan ya untuk kita ada sesi rilisnya atau sesi healing-nya. Tapi kalau mau dilakukan eee, rilis perasaan itu gimana sih? Paling gampang tuh nadu sama Allah yang benar-benar kita kayak, kayak anak kecil lagi nangis, merengek sesuatu sama orang tua. Pernah kan ya lihat anak kita lagi pengen sesuatu kemudian, nangis yang gitu. Nah itu yang kita lakukan sama Allah, "Ya Allah," ngaku dulu, "Ya Allah sakit misalnya, ya Allah rasanya nyesek." Kita ngaku dulu, kita di fase mengaku semua atas apa yang kita rasakan. Kemudian, "Ya Allah tolong bantu kita balikin lagi deh rasanya, kan Allah yang titipkan juga rasanya, kita balikin lagi jangan digenggam. Ya Allah tolong lepasin rasa sakitnya, lepasin rasa nggak ikhlasnya," misalnya, atau rasa sakit hati gitu ya. Dan udah, tutup dengan mendoakan orang, gitu. Jadi memang, eee, kembali tadi ya, perihal memaafkan memang nggak mudah, memang berproses, kalaupun masih ada rasa sakitnya diakui aja dulu. Sakit, "Ya Allah belum nerima ya Allah," misalnya. "Ya Allah tolong bantuin," gitu. Kita ngaku ngadu sama Allah, nangis itu paling mudah, ya. Atau mungkin ada yang suka writing for healing, ya. Healing-nya sambil nulis, ya nggak apa-apa dituliskan semua rasa sakit hatinya, nanti kalau udah disobek, itu juga boleh. Kalau kalau untuk teknik banyak sebetulnya, tapi yang paling aman, paling nyaman aja dicarinya, ya paling mudah yang ngadu itu, ngadu sama Allah, ngaku, sholat taubat ya kalau misalnya memang, ya ada kezoliman saya juga pada dia yang menyebabkan gitu ya, itu juga boleh. Ya, jadi, boleh dipraktekkan, dicoba, dan dilatih terus-terus sampai hatinya benar-benar lapang, gitu ya Bunda Delia. Baik, semoga menjawab ya Bunda Delia. Mungkin saya sharing sedikit Teh. Saya juga pernah ngalamin susah banget maafin, bahkan sampai pernah seorang diri saya yang nggak pernah gitu ya, sampai pernah mendoakan keburukan gitu ya, astagfirullahalazim gitu ya. Saking merasa sakit banget gitu ya. Kok kayak gini, kayak gitu ya. Jadi memang nggak apa-apa Mbak Delia dirasakan dulu, diterima dulu gitu ya, perasaan yang lagi dirasain. Dengan Mbak Delia bertanya, ini berarti merupakan sebuah titik awal perubahan lebih baik gitu ya. Dan biasanya akan reinforcement atau menguatkan diri kita untuk bisa ikhlas gitu adalah dengan terus berbuat baik gitu ya, nggak hanya ke orang yang nyakitin tapi di sekitar kita. Itu tuh kayak membuat kita jadi kaya, hati kita tuh jadi kayak kaya gitu. Itu sih yang sedikit mungkin bisa membantu ya. Seperti selain tadi yang Teteh juga bener gitu ya, nangis bener-bener kayak anak kecil tuh tiap tahajud tuh paling enak banget di situ. Dan minta dimudahkan, dilembutkan hati-hati orang-orang yang menyakiti kita. Semoga beliau jadi baik gitu sama kita, sekeliling kita gitu ya. Karena saya pernah dengar dari guru kita, guru saya gitu ya, ketika ibadah kita
atau hubungan kita dengan Allah itu diperbaiki, maka perlahan-lahan hubungan dengan sekitar kita pun ikut Allah perbaiki gitu. Jadi biarkan tangan Allah yang bekerja gitu ya, insya Allah Allah mudahkan ya Mbak Delia ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bunda Rania. Aku selalu marah sama anak-anak aku, sampai terkadang bicara kasar, sampai aku bertanya-tanya, ada apa sih sama diriku? Kenapa aku semarah itu? Apa karena ayah dari anak-anakku kali ya membuatku seperti ini? Seseorang yang harusnya jadi tempat ternyaman, malah jadi tempat bikin aku terluka dan trauma. Berusaha ikhlas dengan semua perilakunya dan memaafkan, tapi terkadang aku suka ingat kejadian tersebut. Apakah aku belum sepenuhnya ikhlas? Silakan Teh. Oh ya, ya. Ini sepertinya gitu ya, banyak dialami para ibu ya. Saya close dulu ya. Jadi ketika yang saya alami, yang saya bagikan juga ya sama teman-teman yang lain, marah sama anak, marah-marah ya, sampai kadang bicara kasar. Itu sebetulnya bukan ke anak, bener nggak? Anak ini cuma jadi pelampiasan ketika sampah tadi ya, emosi, kekesalan, kekecewaan itu sudah menumpuk, kita nggak pernah rilis. Bayangin, emosinya tiap hari ada yang bikin sampahnya ya, sampah batinnya tiap hari ada yang bikin emosi keselnya tuh. Tapi setiap hari kita nggak pernah ngebuang, itu kan numpuk. Nah, ketika anak melakukan kesalahan yang mungkin sepele ya, kalau kita lagi sadar, itu pasti luar biasa marahnya. Entah itu teriakan, bentakan, sampai pukulan misalnya. Maka ketika yang terjadi seperti itu, apa yang perlu dilakukan seorang ibu atau perempuan kita ya, jadi seorang ibu ini kan ya Allah luar biasa sekali gitu ya tantangannya. Tidak lantas terus-menerus menyalahkan diri, tapi ketika tadi sudah ngerasa, "Oh, aku salah nih," itu sebetulnya satu tahap ya Bunda untuk, "Oh, aku salah nih kemarin." Itu satu tahapan kita tuh punya hati nurani. Karena ada orang yang salah gitu ya, tapi dia nggak ngerasa salah, ini kan bahaya. Orang-orang NPD itu ya, salah satu meskipun harus, diagnosanya nggak bisa, asesmennya nggak bisa langsung kita ya, maksudnya harus ada profesional, tapi salah satu, cirinya adalah salah tapi nggak ngerasa salah, coba. Kalau udah gitu kan diangkat tuh hati nuraninya. Tapi ketika kita berlaku salah, kemudian kita sadar itu salah, oh alhamdulillah dulu aku masih punya hati nurani, itu pertama. Maka jangan terbelenggu, bukan ketika salah marah-marah, bukan berarti jadi ibu gagal, enggak. Ya, karena kalau jadi seorang Izin Teh, putus-putus. ibu, coba Ya, sekarang meskipun aman. semarah-marahnya kita, tanya sama anak, "Mau nggak ibunya diganti?" Diganti. Oke, cek, karena aman, oke. Ya jadi jadi ibu pasti kalau ditanya, "Mau nggak mamanya diganti?" Nggak mau. Artinya apa? Anak-anak ini sebetulnya mereka tuh menerima kita. Menerima belajarnya kita, menerima salahnya kita, itu alhamdulillah dulu. Itu yang perlu kita syukuri ya, bahwa Allah tuh ngasih anak-anak hatinya lembut, hatinya pemaaf, ya. Dan nanti kalau ada bab bagaimana membasuh luka batin anak, salah satunya banyak-banyak mendoakan mereka, banyak-banyak juga meminta maaf. Tentunya kita juga berubah ya, nggak minta maaf terus diulang lagi, kan kita berupaya. Nah, yang perlu tahu dulu, kenapa ya aku tuh semarah itu? Ini udah ketahuan nih, oh karena ayah dari anak-anakku memang perlu diurai. Kita perlu punya, apa kalau saya bilangnya kayak diary sendiri lah, catatan marahnya, hari ini tuh marahnya berapa kali gitu ya. Kan kalau selalu marah
Apakah selalu setiap hari, setiap jam? Kan tidak ya. Selalu di sini tuh dalam sehari berapa kali misalnya. Ya itu perlu tahu, biar kita nggak menggeneralisir, selalu, tidak pernah, itu kan yang biasa perempuan nih ya, "Kamu tuh selalu aja salah, aku tuh nggak pernah bahagia." Padahal kan selalu itu kan kalau selalu tuh berarti nggak ada jeda kan, padahal enggak kan sebetulnya ya. Itu perlu di-clear-kan dulu, berapa kali sih marah dalam sehari? Dan apa? Kenapa? Betul, kenapa? Karena tadi ya, anak-anak ini jadi pelampiasan aja sebetulnya. Akarnya perlu diberesin. Apakah sama ayahnya atau suami berarti kan ya, berarti ada apa sama suami? Ada konflik yang mana? Kekesalan yang mana? Ya, masalah yang mana itu diberesin dulu. Seorang yang harus jadi tempat ternyaman malah jadi tempat bikin aku terluka, berusaha ikhlas. Berarti ini babnya lebih ke pasangan, ya. Kalau misalkan marah-marah sama anak itu efek, berarti kan ya kalau dari Bunda siapa tadi? Bunda Rania ini ya, berarti efeknya. Maka nanti berlatih respon, latihan tarik nafas gitu ya. Tapi ini nggak akan effortnya harus bertambah gitu ya, kalau si akarnya nggak diberesin. Nah ini akarnya kan udah ketahuan nih, akarnya dari pasangan, tempat ternyaman malah bikin aku terluka. Maka bagaimana berlatih untuk memulihkan luka dulu terhadap pasangan. Nah, di beberapa YouTube saya juga ada sih, bagaimana berdamai dengan pasangan, berdamai dengan kekurangan pasangan. Boleh nanti ya kalau berkenan dicari aja di PPA Institut, Bunda Michelle aja. Itu keyword-nya itu biasanya banyak sih, yang bisa teman-teman akses secara free, enak gitu ya, itu jadi boleh. Ya jadi perlu di-clear-kan dulu, ya di akarnya dulu diberesin. Nah, respon selanjutnya adalah dilatih untuk bagaimana kita bisa menjadi ibu yang tenang ya, karena kalau perihal anak mah pasti maafin insyaallah. Gitu ya, Bunda ya, bismillah ya. Semoga Allah jagain selalu. Amin, Allahumma amin. Bener ya Teh ya, saya juga pernah ngalamin, tapi kadang pasangan kita tuh juga nggak ngerasa jadi sumber trauma gitu ya Teh. Jadi ya memang mungkin hal yang perlu dilakukan adalah komunikasi ya Teh, yang perlu diperbaiki juga gitu Ya, bersama pasangan. Takutnya malah pasangannya juga nggak ngerasa ini tuh membuat jadi trauma atau luka gitu ya. Mungkin ya perlu bertahap dilakukan, benar kata Teteh, berdamai dengan pasangan, mulai komunikasi. Nah, bagaimana biar komunikasi sama pasangan aman gitu ya, nyaman, mulai membangun quality time berdua gitu ya. Semoga Allah mudahkan ya, Bunda Rania. Izin ada satu pertanyaan lagi Teh dari Ibu Fulana. boleh. Saya izin eh, tidak menyebutkan. Izin bertanya Teh, saya seorang ibu. Sedari kecil sampai sekarang, saya sering mendapatkan perlakuan tidak adil dari orang tua. Saat ini saya memutuskan komunikasi dengan orang tua karena rasanya berat selalu menerima tekanan di saat saya butuh sandaran dari keluarga. Apakah tindakan ini salah? Apa yang harus saya lakukan sebaiknya? Jujur saja, di sisi lain saya lelah mendampingi dua anak sekolah dan satu anak yang rutin bolak-balik rumah sakit. Tapi nggak ada satupun keluarga yang mencoba memaklumi kelelahan saya. Justru saya selalu diintimidasi, terutama saat tak sanggup membantu finansial keluarga. Saya sedang berusaha menenangkan diri. Silakan Teh. Oke. Jadi lebih ke kalau boleh atau tidak, sebetulnya kembali lagi ya, selama tidak memutus silaturahim dengan niatan bukan, kabur dari masalah gitu ya, ya boleh-boleh aja. Asal kita tetap memulihkan diri. Karena kalau gini, kalau kita kabur, gini deh lihat aja, kisahnya, kisah Nabi Yunus dan, Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Yunus ada masalah, ketika kaumnya nih nggak nurut lah gitu ya, kalau bahasa kita sekarang, "Ah, ya udah deh,
tinggalin aja, meninggalkan dengan marah, oleh-oleh gitu ya, kasih sesuatu yang akhirnya menyadarkan bahwa Nabi Yunus ini zolim terhadap dirinya dan kaumnya. Tapi ketika Rasulullah ketemu dengan suatu kaum yang, ini susah banget nih, ini zolim banget nih kaumnya. Rasulullah meninggalkan mereka dalam keadaan hati yang lapang, hati yang tidak marah, maka Allah janjikan dan Allah berikan kemenangan ya ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Artinya apa? Kita boleh nggak sih meninggalkan kaum atau orang-orang yang zolim sama kita? Boleh, tapi meninggalkannya jangan dengan kemarahan. Meninggalkannya bukan dengan, "Ya udah aku pergi, kalau aku pergi kalau aku di sini terus," gitu ya. Itu kan dengan marah. Maka ketika dengan marah ya kita akan diremedial. Kita akan ketemu sama hal-hal yang serupa. Kita akan tidak tenang terus-menerus, kita akan dihantui rasa-rasa bersalah dan lain sebagainya. Itu apa yang terjadi ketika, ya kita belum pulih, kita belum begitu menerima. Jadi boleh nggak, sementara gitu ya kita jaga jarak buat mental kita biar nggak down banget, ya boleh-boleh saja. Tapi tetap proses untuk menerima, memaafkan. Meskipun tadi ya merekanya belum berubah, orang tuanya masih begini. Pahami mereka pun sedang terluka, pahami mereka pun nggak tahu mungkin melukai kita. Yang dilakukan kitanya dulu membentengi diri, kitanya dulu memulihkan. Orang lagi luka ya, tangan aja nih, telunjuk kena pisau ya, di dapur ya biasa mama suka kena pisau. Itu kan dipegang lembut aja ya, sama kita disentuh sedikit aja, aduh rasanya sakit. Ya, kebayang kan? Tapi kalau lagi gini nih, lagi sehat-sehat aja, mau kita genggam, mau kita pencet-pencet ya, ya biasa aja kan gitu. Artinya apa? Hati kita kalau lagi ada luka, dipantik sedikit aja ya, oleh kata-kata, oleh perilaku, itu kan pasti, sakit. Itu berarti masih ada luka. Tapi ketika hati kita sudah bersih, sudah bukan bersih ya, sudah, sehat, sudah pulih, mau apapun kata-katanya, perilakunya, kita oke nggak nyaman tapi ya ya udah deh, gitu. Jadi yang dilakukan boleh, tapi tetap pulihkan dulu lukanya. Karena kalau nggak pulih lukanya itu ya kepantik. Tadi cara memulihkan lukanya apa? Maafin dulu, terima dulu. Terima ridho bahwa, "Ya Allah, ini orang tua saya." Untuk sesuatu yang tidak bisa kita pilih, orang tua, kita nggak bisa milih kan, mau lahir dari orang tua yang gimana. Anak, kita nggak bisa pilih juga. Pasangan sekarang, ya gimana lagi, kan udah milihnya kemarin. Maka untuk hal-hal yang kita nggak bisa pilih lagi, tidak ada hal lain selain kita menerima mereka. Meskipun masih banyak kekurangannya, terima dulu, "Ya Allah, saya ridho." Karena setelah menerima menjalani. Ya nggak gimana lagi gitu ya, ya itu orang tua saya hari ini yang dititipkannya begitu. Kalau menjalani dengan penuh penolakan, "Kenapa sih punya orang tua tuh kayak gini? Kenapa sih?" Capek, kecewa kita. Tapi ketika menjalani dengan penuh, "Ya Allah saya ridho." Meskipun berat menjalaninya, tapi insya Allah jauh lebih tenang. Tuh ya, mungkin mudah-mudahan bisa bisa mewakili jawaban. Itu ya Mbak Fulana tadi. Iya, Mbak Fulana. Ini mohon maaf ya, seolah-olah semua pertanyaan saya pernah ngalamin, jadi izin sharing lagi ya Teh ya. Jadi memang berat ya. Mungkin bagi anak perempuan pertama nih, urusan finansial keluarga dan segala hal itu menjadi tanggung jawab kita gitu ya. Dan kadangkala kita ada rasa, kok nggak ada yang ketika kita ini kok nggak ada, terus terintimidasi dan lain-lain gitu ya. Ternyata ketika pikiran kita dipenuhi hal seperti itu, yang capek adalah diri kita sendiri, Bun. Tapi nggak apa-apa, saat ini capek, terima, betul kata Teteh. Nanti akan ada fase, Allah tuh per apa mendekatkan kita dengan hal-hal entah dari kajian, entah dari apa yang membuat kita tuh kok jadi seperti ini ya, kok malah jadi semakin buruk ya. Kita kayak tersiksa gitu. Kita yang biasanya melakukan kebaikan, kita jadi kayak merasa terhalangi gitu ya dan semakin buruk. Nah, nanti kalau ketika cahaya itu hadir,
kita mulai coba untuk mengingat memori positif tadi yang Teh Michelle share ya. Kita perbanyak memori positif ya sebagai respon kita terhadap emosi negatif gitu ya. Sehingga insya Allah bisa membantu kita untuk bisa lebih menerima ikhlas dan memaklumi apa yang dilakukan oleh orang-orang terdekat kita. Ya Sarullah ya Mbak Emma. Eh, Mbak Emma bukan tadi apa Ibu Fulana, mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari Bunda siapa tadi ya? Sebentar, Bunda Devi kalau nggak salah. Mohon maaf untuk pertanyaan selanjutnya. Nanti kita tanya Teh Michelle dulu ya. Ini satu pertanyaan. Ada dua nih Teh. Yang pertanyaan yang dari Bunda Devi. Kalau misal kebalikan gini Bun, anak saya sudah kelas 3 SMP. Saat adiknya yang umur 4 tahun berbuat salah, mengganggu dia, benar-benar buat marah. Dia langsung marah dan mengeluarkan kata-kata yang sama persis dengan kata-kata yang saya dulu pernah lontarkan pas marah banget sama anak SMP saya dulu. Saya sampai bengong dan dalam hati nangis, ya Allah, kok sama banget sama aku. Apakah ini jadi trauma untuk anak saya, Bun? Kalau iya, bagaimana caranya supaya luka dia terobati? Silakan, Teh. Iya, Bunda siapa tadi? Bunda Bunda Devi. Devi, Bunda ya. Devi ya. Oke, Bunda Devi. Jadi mungkin sudah terinstall nih di anak karena dia tahu marah tuh, oh begitu ya marah tuh, gitu ya. Apakah terlambat untuk membasuh luka anak? Sebetulnya enggak juga. Memang prosesnya pasti panjang ya. Apalagi anak SMP ini kan sudah balik berarti ya. Apa, pendekatannya juga berbeda sama anak yang 4 tahun. Gimana caranya yang pas akui kesalahan kita, ya, dan validasi perasaannya. Kalau misalkan masih ada marah nggak, mama kan dulu pernah marahin Kakak misalnya, Kakak masih inget nggak? Kakak masih marah nggak? Ada perasaan apa? Nah itu dikeluarin dulu sebetulnya, ya. Si Kakaknya diminta untuk tapi metodenya juga bukan interogasi ya, bukan, "Ayo harus keluarin," enggak. Bicara pelan-pelan, punya waktu quality time berdua. Ngobrol deep talk, kalau anaknya kelas 3 SMP kayaknya sudah bisa ya untuk ngobrol dengan, dari hati ke hati. Ini nanti ke ini ya materi, apa, koneksi before koreksi. Jadi sebelum kita masuk ke koreksi, bagaimana kita mengkoneksikan hati dulu, buat dia percaya dulu sama kita. Minta maaf dulu sambil pelan-pelan ngebentuk lagi bahwa, marah itu harus gimana, kita contohin. Jadi ketika nanti Kakaknya kesel, marah gitu ya, kita contohin dulu gimana sih marah yang baik, bagaimana sih menegur adik yang baik gitu. Ya jadi memang perlu pelan-pelan sambil ngobrol, kalaupun masih ada trauma, masih ada marah dari yang Kakak SMP ini, divalidasi dulu ya, dan banyak-banyak tadi install memori positif. Jadi si memori yang negatif dulu-dulunya ya itu kehapus, nggak tahu misalnya kalau begitu salah. Sekarang mama belajar, "Yuk Kakak bantuin yuk mama belajar," misalnya. Ya itu juga bisa, gitu ya, Bunda Devi. Mudah-mudahan karena kalau dijabarin sebenarnya panjang ya Bunda ya, mudah-mudahan nanti ya ada kesempatan lagi ya untuk Amin kita ya bahas Allah. tentang apa ya, membasuh luka anak, Iya, luka batin anak gitu ya, dan sebagainya. Mudah-mudahan terjawab insyaallah. iya. Terima kasih banyak, Teh Michelle. Oke Ini sebenarnya tadi pertanyaan terakhir, oke, tapi ternyata terakhir ya? ada yang menyusul bertanya, apakah mau dijawab di sini atau nanti saat saya berikan ke Teteh untuk dijawab? Oke, mungkin di Terserah sini aja Teteh. kali ya, Di yang sini ya, ini ya yang tanggung ya Bunda Teh ya, Tiwi ya? terakhir. Betul, Mhm Bunda mhm. Tiwi. Bun, saya tinggal, terima kasih ya Teh. Bun, saya tinggal dengan nenek suami yang suka menjudge parenting saya. Seolah-olah anak saya ajarkan yang tidak baik. Sekarang saya memilih untuk diam, tidak banyak bicara ke beliau, karena saya sadar kalau saya sudah bicara pasti akan keluar kata-kata kasar. Rasanya capek gitu menanggapi ucapan beliau. Apa yang harus saya lakukan? Lebih baik dia menghindar atau bagaimana? Silahkan Teh. Iya, Masya Allah ya.
Nah, Iya. jadi ini pengalaman juga ya. Jadi saya juga, kalau ngisi kelas kan nggak cuman ke kita-kita yang masih 17 tahun ini ya. Tapi memang, banyak juga nih, apa, peserta-peserta yang kita bilang ya udah berapa ya, 60, 70 tahun ke atas itu banyak. Eee, memang kalau kita belajar ya, kalau di psikologi itu namanya gerontologi ya, bagaimana belajar atau memahami, eee, mmm, nenek atau orang dewasa yang usianya sudah Naik ke atas ya. lanjut, ini kan berbeda, ya. Nggak bisa dikasih tahu kayak anak kecil, dikasih tahu ngambek. Pokoknya, sifatnya tuh unik ya, unik tuh dalam artian bikin kita pusing, ya nggak? Karena mereka menganggap ya, aku lebih tahu, aku lebih senior gitu ya. Ya gampang-gampang susah betul, lihat ibu, capek pasti capek ya, karena ya tadi ya, saya aja yang ngadepin, bunda-bunda senior ini, ya begitu ya, maksudnya, ya mereka tuh punya apa, kekeh tahu nggak ya kalau bahasanya kekeh, ngotot, pokoknya kalau aku ngerasa aku bener, ya aku bener gitu. Apa yang perlu dilakukan, kita ini aja, kalau ngikutin ngotot harus aku tuh harus begini gitu ya, sesuai dengan yang aku tahu nih parenting aku sekarang kayak gini, itu juga capek. Yang perlu dilakukan terima dulu tadi ya, bahwa, oh sekarang saya sedang dititipkan ini plus yang kalau tinggal sama mertua atau tinggal sama orang tua. Ya, jadi kan pasti, parenting-nya nih nggak murni dari diri kita atau suami aja. Kita sama suami kadang juga masih suka, bertolak belakang gitu ya, nggak selaras apalagi nih sama orang tua, mertua, atau sama nenek bahkan. Maka yang dilakukan apa, terima dulu keadaannya, bahwa hari ini sedang Allah titipkan, ya banyak nih intervensi atau pengaruhnya. Tapi ketika Allah menitipkan ini berarti kita juga mampu, kita juga bisa. Ya, kita tuh dikasih kemampuan untuk merangkul semua. Kalau kata Bu Septi kan kalau di sekeliling gelap berarti kita yang jadi cahaya gitu ya. Oh berarti kita tuh bisa, Allah mampukan. Meskipun memang tadi ya prosesnya nggak mudah. Apa yang dilakukan? Ya kalau ditanggapi terus-terus, misalnya apa ya, perihal makan aja ya mungkin ya. Kalau zaman dulu kan anak bayi tuh harus bisa makan. Kita mau berdebat seperti apapun ya, kita tahu yang mana yang betul, yang mana yang benar, yang mana yang sehat, maka itu yang dilakukan, nggak perlu pakai banyak berdebat gitu ya, tapi perlu pakai batasan. Terus kasih tahu anaknya ini usia berapa, karena kan kalau beda pengasuhan beda ya, misalnya sama ibu boleh, sama ibu nggak boleh, sama nenek biasanya boleh, ya. Sama ibu dilarang A, B, C, D, sama neneknya ya biarin aja. Nah ini juga kan anaknya jadi bingung nanti, anaknya pasti larinya sama nenek. Maka tantangannya adalah kalau menyelaraskan itu bertahap, kalau yang saya lakukan saat itu adalah diikutin dulu sebatas mana, karena kita juga perlu menghargai ya. Metodenya adalah kita menghargai bukan kita menggurui. Tapi, "Oh iya gitu ya, oh mama dulu zaman dulu begitu ya, oh pantesan Masya Allah gitu ya anak-anaknya sehat." Mereka tuh perlu banget dipuji, perlu banget divalidasi karena tadi ya punya luka, mereka juga nggak pernah dipuji, diapresiasi, maka kita sekarang penuhi dulu tangki cintanya mereka yang kosong-kosong itu. Dipuji, "Oh ya Allah nenek Masya Allah," gitu ya. Ya keren banget misalnya, apapun ya, tapi nggak peres ya, tapi benar-benar dari hati gitu ya. Setelah dapat hatinya, baru pelan-pelan banget kita sisipkan, oh kalau sekarang gitu ya, mereka tuh lebih paham, lebih nurut sama orang-orang profesional. Maka dibawa nih, kalau saya metodenya gitu, "Mah ikutan yuk," gitu, ke Bu Eli Risman dulu, atau misalnya ke parenting siapa. Jadi, ya pelan-pelan membawanya dan itu memang berproses sampai benar-benar sejalan, sampai benar-benar save value. Meskipun masih ada ya, "Ah, ya udah tuh nggak apa-apa," misalnya ya, kalau kata saya enggak gitu ya, kalau gadget nih biasanya kan
ada waktunya kalau sama neneknya, "Ah, ya udah nggak apa-apa," gitu ya. Ya pelan-pelan mulai dibilangin, "Tapi ini kasihan anaknya," misalnya. Jadi ngomongnya memang pelan-pelan, bukan dan tadi ya balik lagi yang namanya apalagi udah nenek, udah orang tua, itu nggak akan bisa langsung paham. Maka kita perlu memahamkan lagi. Jadi diem aja, menghindar juga enggak, tapi kita nanggepin juga gimana ya, jadi tengah-tengah gitu, Bunda Tiwi, ya. Jadi kita tahu kapan kita perlu menanggapi dan menanggapinya dengan cara yang ahsan, dengan bahasa yang ahsan. Mereka lebih senang puji terlebih dahulu, divalidasi dulu, didengerin dulu, gitu ya. Nanti baru pelan-pelan kita ngomong. Jadi ini memang masuk ke seni berkomunikasi ya, bagaimana mengambil dulu hatinya, bagaimana sampai mereka tuh paham, oh yang kita lakukan tuh bukan parenting yang nggak baik, tapi bener-bener ya, dengan catatan ya parenting kita juga sudah insya Allah sudah baik gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, bisa dipraktekin sebetulnya. Ya bagaimana kedekatan kita dulu aja, kita terima aja dulu gitu ya neneknya, terima dulu orang tua kitanya dulu, terima dulu keadaannya, nanti biar Allah yang lembutin hatinya, banyak-banyak didoain juga nanti neneknya, gitu. Itu ya Bunda Tiwi. Masya Allah, jawabannya bagus sekali ya. Bunda Tiwi, memang susah ya Teh ya kalau menghadapi baby boomers gitu ya. Betul kata Teteh, mereka hanya butuh untuk dipuji, divalidasi, tapi jangan peres gitu ya. Jadi insya Allah Teh kalau Mbak Tiwi, Bunda Tiwi, kalau misalnya kita memperlihatkan sendiri, ternyata pola asuh kita itu bagus gitu ya, itu dengan sendirinya tuh juga mengakui gitu ya Teh Michelle ya, walaupun mungkin nggak mungkin ada gengsi-gengsi dikit, tapi oh ternyata iya ya, pola asuh yang dipakai menantu saya atau apa namanya cucu saya ini ternyata bekerja ya, works gitu buat apa namanya anak-anaknya dia ini. Nah, dan insya Allah dimudahkan malah jadi ngikut gitu sih. Oke, Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab, sudah lewat 11 menit Teh Michelle, mohon dimaafkan ya. Seru sekali malam hari ini, banyak sekali kita mendapatkan masukan, ilmu, pencerahan yang semoga bisa lakukan gitu ya setelah ini gitu ya, apa yang sudah Teh Michelle sampaikan gitu ya. Dan mudah-mudahan pertemuan ini adalah semua sudah jalan dari Allah ya. Siapa yang sedang terluka, siapa yang sedang mencoba untuk pulih gitu ya, Allah mudahkan. Bunda-bunda semua, mungkin kalimat penutup dari Teteh Michelle sebelum kita kembalikan ke MC, ada kalimat penutup mungkin Teh buat kita semua? Ya, mmm, insyaallah ya, kita berlatih gitu ya, memang nggak mudah tadi untuk membasuh luka, untuk memaafkan, untuk berdamai dengan ketidaknyamanan, berdamai dengan kekecewaan kita gitu ya, tapi percaya deh dalam setiap latihan kita, ya dalam setiap perjalanan kita itu jadikan ini amal kebaikan aku deh, menghadapi pasangan, ya menghadapi anak lagi rewel, menghadapi mertua, orang tua, nenek bahkan. Ya Allah, jadikanlah ini amal ibadah saya, amal kebaikan saya yang membawa saya nanti menuju jannah-Mu, itu aja. Jadi pegangan teman-teman. Iya, insya Allah. Terima kasih juga, Hmm. maaf lahir batin ya, kalau kalau ada yang disampaikan kurang berkenan dan mohon maaf juga sinyalnya kurang bagus ternyata malam ini ya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim lagi. Boleh di-follow IG-nya ya, Iya, biar follow kita bisa Teteh biar ini ngobrol ya. lagi. Siap, insya Allah. Baik, Sudah terima follow kasih belum? banyak. Terima kasih banyak Bundi dan tentu terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Teh Michelle untuk ilmu, pengalaman, refleksi yang sudah dibagikan ke kita ya malam ini. Rasanya udah bukan 90 menit lagi ya udah 103 menit nggak terasa ya membicarakan sesuatu yang sangat dekat dengan perjalanan kehidupan kita sendiri. Mungkin ada satu hal yang bisa kita bawa pulang adalah masa lalu memang ikut membentuk kita, tapi masa lalu tidak harus menentukan bagaimana kita hidup hari ini. Ya, kita nggak bisa ngubah apa yang terjadi di masa lalu, tapi kita punya kesempatan melihat kembali masa lalu itu dengan pemahaman yang lebih luas. Paham konteksnya, kenali luka kita, pahami pola yang terbentuk, lalu memilih respon yang berbeda.
Dan seperti kata Teh Michelle tadi, memaafkan bukan berarti melupakan, membenarkan atau harus kembali seperti semula, tapi justru menjadi awal untuk berdamai, membuat batas yang sehat, berani membiarkan pengalaman lama berhenti mengendalikan kehidupan kita. Ya, memutus mata rantai itu dimulai dari hal sederhana, lebih sadar ketika terpicu, terus berani minta maaf ketika salah, melakukan repair dengan anak, terus tanya ke diri sendiri, apakah yang sedang saya respon ini anak saya atau reaksi terhadap luka saya dulu, gitu. Jadi eh baik kalau gitu nggak usah berlama-lama sebelum kita closing nih. Kita foto dulu ya. Bundi silahkan diambil fotonya. Ya, baik. Silakan teman-teman buka kameranya yang Buka yang tidak ada kameranya uzur ya. ya. Dan berikan Untuk senyum slide terbaiknya 1. hari ini. Tahu sudah capek, sudah lelah, sudah malam ya. Tapi mohon bisa dibuka kameranya untuk kita foto bersama. Oke, slide 1 dulu Da- ya. Bentar. Ya, 1, 2, 3. Oke, slide. Oh, Mbak baru buka semua. Sebentar, kita ulangin ya. Insya Allah, baru kelihatan cantik-cantiknya bunda-bunda semua. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke. Oh, baru ada yang buka lagi ya. Ulang lagi deh sebentar ya. Maaf ya, Teh. 1, 2. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak, Teh kasih Michelle. semuanya. Bahagia banget hari ini. Semoga Teh Bundi Michelle ada sehat satu selalu. hadiah untuk pertanyaan terbaik, bukan? Oh, bukan. Ada satu challenge, teman-teman. Nanti setelah webinar ini membuat boleh berupa rangkuman, kesan pesan, testimoni. Jangan lupa tag ke IG-nya Teh Michelle ya. Izin ya Teh Oke. Michelle. Baik, Kemudian juga berarti tag ke berbagi IG ya, psikologi. berbagi hal-hal Betul. yang paling berkesan hari ini, apa yang dipelajari Betul. dalam di hari ini. Nanti tag di Instagram Story, jangan lupa tag Teh Michelle juga psikologi anak usia dini ya. Jadi kita bisa nanti repost kembali cerita teman-teman ya. Baik, nanti akan ada satu terbaik yang mendapatkan hadiah. Baik, Mungkin kalau saya tutup ya, gitu. Mbak Feni. Baik, Terima kasih silakan. banyak. Saya tutup ke Mbak Feni. Saya tutup dari moderator. Eh, satu kata mungkin dari saya, Masya Allah, Tabarakallah. Ilmu malam hari ini tidak hanya ilmu dunia, tapi akhirat ya yang didapatkan dari Teh Michelle tadi. Semoga bisa kita terapkan ya, bunda-bunda itu aja dari saya. Peluk jauh dari saya, dari Teh Michelle semuanya untuk bunda-bunda. Saya berkaca-kaca lihat pertanyaan-pertanyaan tadi itu semua. Masya Allah, Tabarakallah. Semuanya bunda-bunda hebat, bunda-bunda luar biasa yang Allah titipkan amanah, ujian atau apapun itu semuanya insya Allah untuk kebaikan kita. Kita harus selalu mencari hikmah ya dari setiap apa yang kita alami. Silahkan Mbak Feni, saya tutup. Baik, akhir kata mewakili seluruh tim psikologi anak usia dini, saya mengucapkan terima kasih kepada Teh Michelle Ronida, kepada Bundi yang sudah jadi moderator kita malam ini, terus kepada seluruh tim yang di balik layar nih, yang buat sertifikat semuanya, tim psikologi anak usia dini, tentu saja kepada ibu-ibu semua, bunda-bunda semua yang sudah hadir malam ini, semoga apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita mampu memahami diri kita, berdamai dengan perjalanan hidup kita, dan bisa pulih serta semakin mampu hadir dengan utuh dalam membersamai anak-anak kita. Kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa Ya, terima bihamdika kasih asyhadu Teh an la Michelle. ilaha illa anta Jangan kapok ya astaghfiruka wa atubu Teh. ilaik. Sampai bertemu kembali dalam ruang belajar psikologi usia dini selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir. Dinantikan lagi ya dengan tema selanjutnya. Barakallah, sehat selalu, bahagia selalu, Mbak Emma. Semangat terus. Mbak Ori, Teh Seli, Mbak Tiasti. Oh, Mbak Tiasti hadir ternyata. Oke. Ada Mbak Tiasti, tadi Oke. dibilang Mbak Tiasti lagi kangen sama suaranya Bundi. Ah, Masya Allah. Suaraku memang bikin kangen ya. Oke. Jadi cemburu nih Mbak Tiasti, saya nggak dikangenin. Mbak Sandy, Bunda Devi, Bunda Fitriana, Bunda Fuda, Bunda Fitri, Bu Agung, Bunda Winanda, Bunda Anggun, Bunda Tiwi,
Bunda Aras, Bunda Ica, Bunda Delia, Bunda Mutia. Nih Mam Ani, rajin yang selalu hadir juga bersama Bunda Emma nih rajin. Bunda Citra dan semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah mudahkan ya segala urusannya. Kita menjadi Assalamualaikum. tenang dan lain-lain. Karena ketenangan itu datangnya dari Allah. Jadi, jadi apa ya? Aduh, tadi tuh kenapa pertanyaannya relate semua gitu loh, Mbak. Jadi aku jadi ikut-ikut share juga gitu ya. Tapi ya alhamdulillah sudah terlalui gitu ya. Jadi makanya bisa banget ngerasain semua pertanyaan itu gitu ya, Masya Allah. Insya Allah bisa. Meskipun harus berdarah-darah, menangis-nangis, dan berletih-letih, insya Allah itu cara Allah mendekatkan kita kepadanya. Itu aja. Kita harus selalu ngambil hikmah, ya, gitu. Mbak Ngambil Empi masih hikmah. di sini. Mbak Empi Oh, Mbak tadi Empi udah mana? bilang Mbak Empi udah peluk Mbak keluar Empi. ya. Oh, sudah Mbak keluar. Empi Ya, gagal pernikahan bukan berarti gagal jadi ibu ya. mana Tadi Mbak bilang Empinya jadi ya? ibu gagal. Jadi gagal Nanti pernikahan kita bukan berarti japri ya. gagal jadi ibu ya. Oh, Masya Allah, Itu kata Mbak berbeda. Ori, daging banget materinya buat saya berkaca-kaca implementasi diri. Ayo dibikin di IG ya, di tag ya Mbak Ori testimoninya ya. Oke. Gitu. Iya, semangat semuanya, selamat istirahat dan semoga besok udah weekend tuh. Ayo kita Baik, Mbak Emang. quality time bikin bahagia diri kita dan anak-anak dan Hati-hati suami gitu kangen ya. sayanya. Mana Mbak Tiasti ada yang kangen nih? Mbak Tiasti mukanya dibuka dong. Iya silakan Kayak mudah-mudahan boleh pamit. Teh Assalamualaikum. Deana kayak mana avatar nih? dia. Mbak Feni, Bundi. Kayak Pakai avatar. avatar lucu banget. Aku mau nyobain dong. Gimana sih Mbak? Coba. Pakai avatar, Avatar. maaf ya. Oh Mukanya. oke. Oh, Mbak Mbak Tiasti Michelle udah keluar ya sehat-sehat berarti. berarti. Teh Michelle-nya udah Sehat, keluar ya, Bundi? Alhamdulillah. Udah Maaf tadi keluar. terlambat joinnya ya, Mbak Feni, Ini Bundi. cerita dapur berarti ya. Iya ini Cita Dapur. Cita boleh Iya. kok teman-teman lain mau gabung. Mbak Emma Cerita gimana dapur sih Mbak Emma? silakan. Mbak Emma suka bikin film ya? Mbak Emma bikin film ya kayak kemarin kayaknya izin bikin film itu bikin film apa Mbak? Kalau boleh share. Ada Mbak Sandy. Udah lama nggak ngobrol. Mana? Iya nih katanya mau sharing Mbak. Ayo Mbak Iya, Mbak Feni tolong ditutup tolong nih, Mbak Sandy. ditunggu. Mbak Sandy, Aku juga kelupaan mulu lagi. Iya silahkan Bunda Aras. Terima silakan kasih banyak ya Mas. yang mau pamit silahkan. Ini kita lagi kangen-kangenan ceritanya. Mbak Sandy kapan nih waktunya? Ayo, udah lama nih janjinya dituntut. Nah, Ayo loh janjinya ditutup tuh sama Mbak Feni. Mau sharing sebelum apa, Mbak? dituntut, Punya bayi, repot. Oh Masya iya Allah, usia betul baru berapa? melahirkan ya, Masya Allah. Allah 10 Akbar. bulan sih sekarang, Alhamdulillah. Tapi Oh anak Masya Masya 3, Masya Allah. Allah. Masya Allah, Semangat ya serunya. mengasihi. Iya, Serunya yang kurang tidur, nikmati ya. itu dia. Kalau bangun udah kelayangan pagi-pagi. Gak apa-apa Mbak, Ngopi deh, dinikmati. ngopi. Aku aja kadang kangen Mbak. Ini udah sepi sekarang aku. Dari pagi sampai sore Ya, udah sepi, iya. Udah sepi malah kangen. Masa-masa repotnya itu ya Ayo dinikmatin nambah aja lagi Mbak Bundi, Sandy ya. silakan. Tidak ya Mbak Feni, aku sudah tua. Sudah Usia itu cukup. nggak ngaruh kalau masih sehat. Aku tuh nggak kuat begadang dan nyusuinnya, Mbak. Aduh, bener. Kalau hamil, aku nggak kapok. Karena kebo hamilnya. Serius, serius. Hamilnya kebo banget. Tetap bisa makan. Makan enak. Pokoknya nggak merepotkan. Tapi nyusuinnya itu Oke. capek, Mbak. Aku sering banget luka gitu putingnya. Jadi kayak trauma Oh, gitu. Masya Allah. Mm-mm. Mungkin Sekarang karena kan dulu udah banyak kurang. Bundi, udah pakai ada shield, ada puting shield gitu. Iya, Udah banyak betul. kan. Iya, Hmm. Lanjut silakan Bundi, Bunda lanjut. Alia, sehat-sehat ya. Oh iya, Bunda Alia masih punya dedek kecil juga nih. Sehat-sehat ya Bunda. Iya tadi Mbak Empi ya, nanti deh di Japri. Gampang gitu deh. Bunda Baiklah Tiasti kalau udah gitu. keluar Mbak Feni. Mbak Iya, Tiasti. kalau gitu kita izin pamit juga ya Ya Bundi udah ya. pamit juga ya. Silahkan Hai teman-teman semuanya. istirahat ya. Assalamualaikum. Ngobrol Sehat sehat-sehat lagi selalu di Mbak IG Feni. semuanya. ya Besok guys. Waalaikumsalam operasinya semoga warahmatullahi dilancarkan. Semangat wabarakatuh. ya Mbak. Amin, Ya, terima amin, Amin 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 ya kasih. ya Mbak, Allah. amin. Semoga Assalamualaikum. lancar. Itu operasi besar apa kecil Mbak?
Cuman di tangan ini dibuka. Itu berarti kecil. Iya, Bius ya berarti ya. anestesi lokal ya, lokal. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bismillah. lancar ya Mbak ya. Biar Ya, sehat lagi. amin. Oke, terima kasih Mbak Fitri, Mbak Delia. Kita tutup ya. Dadah. Ya, Assalamualaikum assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Bye. Waalaikumsalam.